Bab 21, Suda Kedua Tang Hao. 2 dalam 1. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, tapi, mereka semua bersedia. Chuqin berkata dengan tenang, Dai Mubai, jika kamu memiliki beberapa wanita dan Zhu Qing bersedia jatuh cinta padamu, lalu mengapa aku harus mengatakan kamu? Dengan kata lain, jika kamu dapat mengambil semua wanita yang pernah kamu permainkan sebagai istri dan selir, aku tidak akan mengatakan kamu bajingan. Dai Mubai terdiam. Ada 800 wanita yang pernah dia permainkan, kan? Terlebih lagi, 3 istri dan 4 selir, yang sebenarnya dan pengkhianatan, menjadi romantis di luar, adalah hal yang sama sekali berbeda. Namun, Dai Mubai masih marah. Lalu bagaimana kamu membuktikan bahwa kedua wanitamu akan menerima Zhu Qing? Dai Mubai berkata dengan marah. Tidak ada bukti. Pada saat ini, sebuah suara ringan terdengar. Aku melihat Ning Rongrong dan Xiao Wu berjalan berdampingan. Xiao Wu, Rongrong. Chuqin tersenyum senang. Xiao Wu dan Ning Rongrong dengan senang hati berjalan ke sisi Chuqin setelah mendengar kata-kata itu. Dai Mubai. Ning Rongrong tersenyum tipis pada Dai Mubai. Xiao Wu dan aku tidak akan merasa jijik dengan kepemilikan Chu dan Qin atas Zhu Qing, apalagi yang ingin kau buktikan. Chuqin langsung tersenyum. Tampaknya perhatiannya yang cermat terhadap Ning Rongrong dan Xiao Wu masih membuahkan hasil. Zhu Qing sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, diikuti oleh kegembiraan. Namun ekspresi Dai Mubai menjadi sedikit linglung, tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana dengan Zhu Qing, kau adalah wanita yang sangat posesif, dan kau bersedia berbagi pria dengan mereka. Kepemilikanku telah lama terhapus olehmu. Zhu Qing berkata dengan acuh tak acuh, Dai Mubai, aku akui bahwa aku juga ingin menyukaimu di masa lalu, dan ingin mengkompromikan pernikahan ini di bawah tekanan keluarga dan keluarga kerajaanmu. Namun, aku tahu, aku salah. Petik 2, itu adalah kata-kata Chuqin yang mencerahkanku. Zhu Qing melanjutkan, aku seharusnya tidak menyerah pada apa yang disebut takdir ini. Ketika Dai Mubai mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi putus asa. Baiklah, Zhu Qing, kontrak pernikahanku denganmu akan dibatalkan. Mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Dai Mubai mengertakkan mata dan menggertakkan giginya. Baiklah, aku akan bersaksi. Xiao Hu tersenyum tipis. Dan nona ini, Ning Rongrong mengikuti. Aku tidak perlu mengatakannya, ingat apa yang kau katakan hari ini. Jika kau berani mengganggu Zhu Qing, aku akan melawanmu, bersama dengan kekuatan di belakangmu. Dai Mubai terkejut ketika mendengar itu, kata-kata Chuqin sepertinya tidak palsu. Dai Mubai merasa bahwa Chu dan Qin sebagian besar tahu bahwa dia berasal dari keluarga kekaisaran Xingluo, tetapi yang terakhir tidak takut. Dikombinasikan dengan bakat Chu dan Qin melawan langit, berpikir dengan hati-hati dan menakutkan. Baiklah, biarkan aku pergi. Setelah berbicara, Dai Mubai berbalik dan meninggalkan tempat ini sedikit tanpa tuan. Chuqin, dia akan baik-baik saja, kan? Zhu Qing bertanya dengan sedikit khawatir. Seorang pria, jika dia bahkan tidak tahan dengan ini, apa gunanya? Chuqin menggelengkan kepalanya dengan senyum acuh tak acuh. Jangan bicara tentang dia. Chuqin memegang tangan Zhu Qing, menatap Ning Rongrong dan Xiao Wu dan bertanya, ngomong-ngomong, mengapa kalian berdua di sini? Xiao Hu dan aku diam-diam pergi ke asrama guru untuk mencarimu. Guru Zhao berkata bahwa kamu tidak ada di ruangan itu, dan kami khawatir, jadi kami datang ke sini. Ning Rongrong menjawab, kalian berdua benar-benar sama. Chuqin berkata dengan gusar, apa yang bisa terjadi padaku? Kalian berdua, sangat cantik. Jika kamu diculik, aku harus menemukanmu. Ning Rongrong tiba-tiba membuat wajah. Kamu baik-baik saja, tapi bersembunyi di sini untuk mencuri ikan. Xiao Hu cemberut, sedikit tidak senang. Mencuri ikan? Maksudmu aku? Ekspresi Zhu Qing terluka. Tidak, Zhu Qing, aku tidak bermaksud padamu. Xiao Hu menggelengkan kepalanya. Zhu Qing, kami hanya bercanda. Ning Rongrong mengikuti, kami dan Chuqin sering bercanda. Jangan khawatir, kami tidak mempermasalahkan berapa banyak wanita yang dimiliki Chuqin. Selama dia memperlakukanku dan Xiao Wu, itu tidak masalah. Baiklah, Zhu Qing menghela napas lega dan mengangguk. Oh, sejujurnya, ada 3 wanita yang begitu perhatian padamu. Chuqin, hidup ini sepadan. Chuqin menghela napas.
Aku tidak percaya, kamu tidak akan puas. Ning Rongrong berkata dengan suasana hati yang buruk. Ketika Chukin mendengar ini, dia menyentuh bagian belakang kepalanya. Memang, dengan sistem dewi seperti itu, jumlah haremnya tidak dapat dikendalikan olehnya. Chukin, pada saat ini, Xiao Wu memegang lengan Chukin dan berkata, karena Zhu Qing juga saudara perempuan kita, mari kita rayakan. Aku merindukan sosismu. Ya, aku juga. Ning Rongrong menjawab dengan mulut cemberut. Setiap kali setelah memanggang bir, Ning Rongrong akan mendapatkan kebahagiaan yang berbeda dari Chukin. Zhu Qing, apakah kamu suka barbecue? Chukin menatap Zhu Qing dan bertanya. Petik 2 titik titik titik. Apa itu barbecue? Zhu Qing berkata dengan linglung. Kurasa kamu belum makan, pergilah, aku akan mengajakmu makan. Kata Chukin, membawa ketiga putrinya, dan hendak berjalan ke asrama. Namun, pada saat ini, angin aneh bertiup. Di mana anginnya? Ning Rongrong mengerutkan kening. Wajah Chukin sedikit terkejut saat ini, dan dia segera mencegat ketiga wanita di belakangnya. Dia merasa bahwa anginnya sangat tidak biasa. Tuan, ada gelar kuat Dowoluo mendekat. Pada saat ini, suara Sudaji terdengar di benak Chukin. Judul Dowoluo, pupil mata Chukin mengecil, sedikit terkejut. Benar saja, suara Sudaji baru saja jatuh. Di depan keempat Chu dan Qin, ada sosok kekar. Memanfaatkan cahaya bulan, Chukin menemukan bahwa pria di depannya mengenakan jubah hitam. Di balik jubah hitam itu, ada wajah yang kusut. Tidak tampan, tetapi dengan rasa keagungan yang penuh. Clear Sky Hammer, siapa kamu? Ning Rongrong langsung bertanya. Chukin, kan? Pria itu mengabaikan Ning Rongrong dan menatap Chukin dengan tenang dan berkata, tahun-tahun ini, saya mendengar dari orang-orang Noting Cholege mengatakan bahwa Anda telah mendidik anak saya dari waktu ke waktu. Saya pikir Anda masih anak-anak. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, hari ini, Anda memukul anak saya di depan saya. Setelah mendengar ini, Chukin sepenuhnya menebak identitas pengunjung itu, Hao Tian Doluo Tang Hao. Dalam karya aslinya, Tang Hao seharusnya datang untuk mengajar Zhao Wuqi saat ini, tetapi hari ini instruktur penilaian digantikan oleh Chukin, tentu saja semuanya telah berubah. Benar saja, saat berikutnya, sebuah palu besar muncul di tangan Tang Hao. Gagang palu itu panjangnya sekitar 1 meter, dan di ujung gagang palu itu ada kepala palu seukuran tangki air. Pada saat yang sama, 9 cincin roh super, kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 merah, menyala di kaki Tang Hao. Judul Dowoluo, Zhu Qing dan Ning Rongrong sama-sama terkejut. Xiao Wu tampak tergesa-gesa ketakutan, dan buru-buru memeluk lengan kanan Chukin. Jangan takut, Chukin merasakan lengan Xiao Wu yang gemetar, melingkarkan lengannya di sekelilingnya, dan berkata dengan lembut dan lega. Lupakan saja, kamu tidak perlu seni bela diri untuk menghadapi beberapa anak Mao. Suara Tang Hao jatuh, dan cincin roh seni bela diri itu menghilang pada saat yang sama. Bergegas menuju Chukin seperti kilatan petir. Sangat cepat, pupil mata Chukin sedikit menyusut. Kecepatan Tang Hao jelas merupakan yang tercepat yang pernah dilihatnya. Namun, pada saat berikutnya, saya melihat perisai merah menyala di depan Chukin. Tang Hao memukulnya dengan tinju, alih-alih menghancurkannya, dia merasakan tinjunya mulai terasa sakit. Berani menyerang tuanku, tamatlah riwayatmu. Setelah suara yang menawan, aku melihat sosok Sudaji muncul di depan Chukin. Daji, terima kasih. Chukin tersenyum pada Sudaji. Tuan, tugasku adalah melindungimu. Sudah berbalik dan tersenyum. Kakak Sudaji, Ning Rongrong berkata dengan heran. Sudah tidak ada di sana, dia pikir yang terakhir sudah pergi. Kakak Rongrong, Sudaji menjawab, bersamaku, kau akan aman. Begitu suara Sudaji jatuh, kakinya berwarna kuning, kuning, ungu, hitam, merah, 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 dan 9 cincin roh berkilauan. Pada saat yang sama, seekor rubah putih merah muda keluar dari belakang Sudaji. Mata rubah itu menunjukkan warna merah muda samar, sebening kristal batu permata merah muda. Selain itu, di belakang rubah, ada 9 ekor merah muda putih. Anehnya, itu adalah jiwa bela diri Sudaji, rubah iblis berekor 9. Cincin roh 400.000 tahun. Ketiga Xiao Wu berseru bersamaan. Ekspresi Tang Hao juga mengembun.
Kemampuan jiwa keenam Iblis Lin Wanyuan. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Sudaji meledak menjadi cahaya merah, dan cahaya ini membentuk kepala rubah ilusi dan menyerbu ke arah Tang Hao. Kemampuan jiwa kelima, Hao Tian ada di sini. Tang Hao tidak dapat memikirkannya, dia segera memanggil cincin roh-roh bela diri, dan menggunakan kemampuan roh kelima. Namun, yang tidak diharapkan Tang Hao adalah bahwa begitu palu langit cerahnya mengenai kepala rubah ilusi itu, dia merasakan kekuatan yang luar biasa, menghancurkannya. Tang Hao menyadari celah antara dirinya dan Sudaji, dan buru-buru menghindari kemampuan roh keenam Sudaji. Judul Douluo tingkat 95 dapat meledak dengan kekuatan seperti itu, kamu sangat hebat. Sudaji tersenyum pelan, sayangnya, itu jauh lebih buruk dariku. Begitu suaranya jatuh, Sudaji sudah seperti hantu, bergegas menuju Tang Hao. Merasakan tekanan pada tubuh Sudaji, ekspresi Tang Hao langsung mengembun, dia benar-benar merasakan fluktuasi kekuatan roh yang familiar dari tubuh seorang wanita berusia 30 tahun di depannya. Yaitu, ketika dia membunuh Qian Sun Ji dan dikejar dan dibunuh oleh Qian Daoliu sendiri, kekuatan roh terpancar oleh yang terakhir. Double yang tak tertandingi. Apa? Mungkin. Tang Hao mengembun. Apa asal-usul anak ini? Sementara Tang Hao berpikir, cakar rubah Sudaji telah dicengkeram ke arah Tang Hao seperti hujan deras. Dalam keputusasaan, Tang Hao harus mengayunkan palu langit cerah untuk melawan, sambil bergerak mundur. Selain itu, dapat dilihat dengan jelas bahwa wajah Sudaji rileks, tetapi berbeda dengan Tang Hao, setiap cakar Sudaji membuat kulitnya memadat dan tercekik. Pada akhirnya, di bawah serangan intensif Sudaji, dada Tang Hao terluka parah oleh Sudaji, meninggalkan dua bekas cakar darah yang jelas, dan dia akhirnya terguncang. Tang Hao melirik Sudaji dengan enggan, dan kemudian beberapa melompat dan meninggalkan desa Shrek. Sudah hendak mengejar, tetapi dihentikan oleh Chukin, ajari dia pelajaran, sudah cukup, orang miskin tidak mengejar. Hanya ada satu alasan mengapa Chukin tidak membunuh Tang Hao, karena wanita lainnya Tang Yuehua. Bagaimanapun, Tang Yuehua dan Tang Hao adalah saudara laki-laki dan perempuan. Setelah membunuh Tang Hao, bagaimana Chu dan Qin akan menghadapi Tang Yuehua di masa depan? Ya, Tuan, baru saat itulah Sudaji menyerah, menyatukan cincin roh-roh bela diri, dan kembali ke sisi Chukin. Chukin, siapa ini? Xiao Wu menatap Sudaji dengan penuh tanya dan bertanya. Dia sepertinya belum pernah melihat Sudaji. Zhu Zuqing bahkan lebih penasaran. Halo, Xiao Wu, namaku Sudaji. Sudaji memperkenalkan dirinya, dia bawahan Tuan. Apakah kau seorang Douro yang tak tertandingi? Xiao Wu bertanya dengan kaget. Ya, sudah mengangguk. Bukankah begitu? Xiao Wu membuka pupilnya. Yah, aku sudah melihatnya sejak lama. Sudaji tersenyum manis, lagi pula, Tuan Chukin juga tahu tentang ini. Tidak diragukan lagi, apa yang dikatakan Sudaji secara alami berarti bahwa tubuh Xiao Wu adalah kelinci pesona tulang lunak. Kau dapat melihatnya ketika kau mencapai level kontra. Setelah mendengar ini, Xiao Wu menatap Chukin dengan ekspresi terkejut. Xiao Wu, jangan khawatir, sebenarnya, aku sudah mengetahuinya. Chukin tersenyum dan berkata, tidak peduli apa statusmu, kau adalah Xiao Wuku. Dan, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Terima kasih, Chukin. Xiao Wu menjawab dengan sangat terharu. Ini yang harus aku lakukan. Chukin tersenyum sedikit dan membelai rambut Xiao Wu. Kemudian Chukin menatap Zhu Zuqing. Zuqing, sekarang, kau tidak perlu meragukan kemampuanku, kan? Ya, Zhu Zuqing mengangguk kaget. Seorang Douro yang tak tertandingi, apalagi keluarga kekaisaran Star Luo, bahkan Olaroh, tidak berani memprovokasinya. Baiklah, Xiao Wu, Rongrong, Zuqing. Kau berjanji padaku satu hal. Jangan bicara tentang Sudaji. Chukin berkata sedikit, dia akan selalu melindungi kita secara diam-diam. Ketiga wanita itu berkata serempak. Kalau begitu, ayo kita pergi ke barbecue. Bagus. Setelah keempat Chu dan Qin pergi, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai hitam muncul di sini. Dia marah dan berteriak, siapa sih, hancurkan akademiku. Orang ini adalah Flanders. Pertarungan antara Sudaji dan Tang Hao tadi terlalu mengerikan, dan itu langsung menghancurkan bangunan di sekitarnya. Membuat Akademi Shrek, yang tidak kaya, menjadi lebih buruk. Di sisi lain,
Chukin membawa ketiga putrinya dan mengadakan pesta barbeque. Setelah jamuan makan, Chukin khawatir Zuzuking akan takut tinggal di asrama putri sendirian, jadi dia tinggal bersamanya malam itu. Dengan enggan, Akademi Shrek terlalu pilih-pilih dan tempat tidurnya terlalu kecil, hanya cukup untuk ketiga gadis itu tidur, jadi Chukin hanya bisa tidur di sofa. Chukin berpikir bahwa kebahagiaan malam ini telah hilang. Namun, tepat saat Chukin hendak mematikan pemandu jiwa penerangan dan tertidur, Ning Rongrong di tempat tidur bertanya kepada Zuzuking dengan iseng, "Zuking, mengapa kamu begitu besar?" "Jangan khawatir, aku tidak pernah bermaksud cemburu." Petik 2. Petik 2. Chukin tiba-tiba bersemangat. "Ah, aku tidak tahu ini." Zuzuking menjawab dengan nada malu-malu, "Keluarga kami dalam kondisi baik. Kakak perempuan dan ibu saya lebih baik dari saya pada usia 10 tahun. Zuking, bisakah kamu menunjukkannya kepada kami?" Xiao Wu juga bertanya. "Baiklah, kalau begitu." Zuzuking mengangguk, mengulurkan tangannya untuk perlahan melepas jaket kulitnya. "Wow," seru Ning Rongrong dan Xiao Wu. Mendengar suara jaket kulit yang terlepas, Chukin sudah menelan ludah. Sekarang teriakan kedua wanita itu, bagaimana Chukin bisa menahannya? Dia pura-pura berbalik dan bangun, dan langsung kagum dengan pemandangan di depannya. Pada saat ini, telapak tangan Ning Rongrong masih sedikit tidak jujur. Pada saat ini, Chukin. Malam ini, Samsung hampir berkumpul bersama. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Pada hari ini, Flounder memanggil Chukin, Zhao Wouqi, dan 7 monster Shrek ke Akademi Shrek. Chukin mungkin tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, Oscar menembus level ke-30 kemarin. Menurut kemajuan karya aslinya, saat ini, Tang San dan Oscar seharusnya telah menembus level 30. Benar saja, Flounder berdeham dan berkata kepada semua orang, kemarin, teman sekelas Oscar berhasil menembus level 30. Ia menjadi ahli roh makanan termuda dalam sejarah benua Douro. Oleh karena itu, hari ini, Chukin dan Zhao Wuji akan membawa kalian ke hutan besar Stardew untuk mendapatkan cincin roh ketiga bagi Oscar, dan kedua, membiarkan kalian pergi ke hutan besar Stardew untuk merasakan dan mempelajari lebih banyak. Hutan besar Stardew, kecuali Chudankin, semua orang terkejut ketika mendengar nama tempat ini. Bosan di akademi selama berhari-hari, mereka sudah lama ingin keluar dan berkeliling. Terutama Xiao Wu, dia tampak sangat bersemangat. Selanjutnya, biarkan Chukin menjadi pemimpin tim dan berikan tugas kepada kalian. Flounder melanjutkan, bagus sekali. Chukin tersenyum tipis dan menatap Zhao Wuji, Zhao Wouqi, Tang San, Dai Mubai, Oscar, dan Ma Hongjun akan diserahkan kepada kalian. Aku akan mengurus Ning Rongrong, Zuzuking, dan Xiao Wu. Pendapat, tidak. Zhao Wouqi menggelengkan kepalanya. Setelah Chukin mengalahkannya, dia kehilangan kesabarannya dengan Chukin. Guru Chukin, aku punya pendapat. Ma Hongjun berkata, kenapa? Ketiga wanita itu berada dalam satu tim denganmu. Karena ketiganya adalah wanitaku. Chukin berkata dengan sudut mulutnya yang miring, tidaklah normal bagiku untuk mengurus wanitaku sendiri. Apa? Mendengar ini, kecuali Flounder Zhao Wouqi yang tahu. Oscar Ma Hongjun terkejut, sementara Tang San dan Dai Mubai menggertakkan gigi mereka secara diam-diam, tetapi mereka tidak berdaya. Sialan, tidak heran ketiga wanita cantik itu mengabaikanku. Ternyata Nima adalah mentor Chukin. Ma Hongjun mengeluh tanpa henti. Oh, Oscar menghela nafas. Awalnya, dia masih memiliki rasa sayang yang besar terhadap Ning Rongrong, jadi dia hanya bisa menghentikan ide itu. Chukin, tetapi bahkan Direktur dan Zhao Wouqi berani bertarung. Kalau tidak, orang-orang seperti Flanders tidak akan membiarkan Chukin jatuh cinta dengan murid-muridnya secara terang-terangan. Sudah diputuskan. Chukin mengabaikan tatapan orang-orang, berjalan ke sisi ketiga Xiao Wu dan berkata kepada mereka, ayo pergi, ayo naik kereta dulu. Kakak Chukin, kamu tidak baik, biarkan aku duduk di kereta juga. Zhao Wouqi mengerutkan kening, dia tersenyum. Chukin mengabaikan Zhao Wuji, membawa ketiga putrinya, dan meninggalkan Akademi Shrek terlebih dahulu. Presiden, saya juga ingin naik kereta. Zhao Wouqi berkata dengan wajah sedih. Tentu saja, dengan biaya sendiri. Flanders mendorong kacamatanya. Lupakan saja, Dekan, Anda belum mengirimi saya gaji Anda bulan ini. Hah,
Saya tidak tahu siapa itu bulan lalu. Kami menghancurkan perguruan tinggi kami dan tidak ada yang tertangkap. Gaji Anda digunakan untuk belajar di perguruan tinggi. Flanders berkata dengan benar. Dekan, Anda. Pupil mata Zhao Wouqi terbuka. Hah. Flanders menatap Zhao Wouqi dengan acuh tak acuh. Oh, lupakan saja, jalan saja. Zhao Wouqi mendesah. Dengan cara ini, Chu Qin membawa ketiga putrinya di kereta dan meniup angin malam di depannya, sementara Zhao Wouqi membawa Tang San dan 4 orang di belakangnya, berkeringat mengejarnya. Akhirnya, mereka sampai di hutan besar Stardow. Hutan besar Stardow, sebagai pemimpin dari 3 tempat berkumpulnya binatang buas jiwa utama di benua Dou, tidak hanya memiliki sejumlah besar binatang buas jiwa. Pohon-pohon di hutan itu juga sangat tinggi, dengan ketinggian 20 meter, mirip dengan hutan purba. Ini adalah hutan Stardow, akhirnya di sini. Ning Rongrong tersenyum nyaman ketika dia keluar dari kereta. Hebat, akhirnya aku pulang. Xiao Wu sangat bersemangat. Apa? Setelah mendengar ini, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing sama-sama terkejut. Maksud Xiao Wu, iklim hutan besar Stardow ini sangat menyenangkan, seperti rumah. Chu Qin tersenyum dan menyembunyikannya. Bagaimanapun, fakta bahwa Xiao Wu adalah binatang buas, Rongrong dan Zuqing mengetahui bahwa tidak ada manfaatnya. Ya, benar, Chu Qin benar. Xiao Wu tersenyum tipis, itulah yang kumaksud. Meskipun lingkungan hutan besar Stardow ini indah, namun juga penuh dengan bahaya. Harap diingat untuk tidak meninggalkan bidang penglihatanku nanti. Chu Qin tersenyum lembut pada ketiga wanita itu. Ketiga wanita itu mengangguk bersama. Melihat pemandangan di depannya, Chu Qin merasa sangat nyaman di hatinya. Hal yang paling membanggakan dalam hidup adalah tinggal bersama orang yang kamu sukai, dan sekarang, Chu dan Qin 3 kali lebih bahagia. Bagi Chu dan Qin, wanita bagaikan harta karun dan batu giok, jadi lebih baik. Tuan rumah, apakah Anda ingin bahagia 4 kali lipat? Pada saat ini, perintah sistem berbunyi di benak Chu Qin. Apa maksudmu? Kata Chu Qin dengan gembira di dalam hatinya. Ding, sistem Dewi aktif. Misi, cegah Meng agar tidak lagi mendapatkan cincin jiwa ular ayam jantan ekor Phoenix, dan kalahkan Long Gong Mengsu. Hadiah, Meng masih 100% disukai, rombongan tingkat binatang buas, Raja Naga bermata hijau. Alkimia batin kekuatan roh tingkat ketiga, 1 naga biru binatang keberuntungan, hidup selama 30 menit, bisa mendapatkan cincin roh. Benar saja. Chu Qin sangat gembira saat mendengar tugas yang dirilis oleh sistem. Kebahagiaan 4 kali lipatnya akan datang. Chu Qin, apa yang kamu tertawakan? Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat senyum tipis Chu Qin. Tidak apa-apa, Chu Qin balas tersenyum, ayo pergi, ayo masuk ke hutan. Ya, Xiao Wu mengangguk dengan gembira. Chu Qin, nanti, saat kamu bertemu dengan binatang roh tingkat rendah, bisakah kamu berhenti menembak? Zhu Zuqing bertanya, aku ingin mencoba kemampuan bertarungku yang sebenarnya. Dan aku, Ning Rongrong mengikuti, kekuatan jiwaku juga meningkat pesat bulan ini, dan aku juga ingin mencobanya. Baiklah, setelah 1000 tahun, serahkan saja padamu. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing berkata dengan gembira. Hanya saja, Xiao Wu sedikit tidak senang. Chu Qin menyadari ada yang tidak beres dengan Xiao Wu sekilas, dan berkata lembut di telinganya, Wu, kamu tidak perlu mengasihani binatang buas jiwa ini. Hukum bertahan hidup adalah hukum bertahan hidup. Mereka biasanya tidak tahu berapa banyak binatang buas jiwa lain yang mereka bunuh. Chu Qin, kamu benar. Xiao Wu mendengar ini, tiba-tiba mengerti banyak hal. Ayo pergi, ayo masuk ke hutan besar Stardow. Chu Qin, tunggu kami. Pada saat ini, di belakang mereka, di tengah kekasaran, beberapa suara lelah terdengar. Keempat Chu dan Qin mengikuti suara itu, dan melihat bahwa Zhao Wouqi membawa Tang San, Dai Mubai, Ma Hongjun, dan Oscar bersama mereka, berkeringat dan berlari ke sisi ini dengan deras. Akhirnya di sini, Oscar menghela napas dan duduk terkulai di tanah. Zhao Wouqi, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang santo jiwa, dengan kekuatan fisik yang sangat buruk. Chu Qin menatap kelima orang itu dan tersenyum dengan tenang. Chu tua, kamu tidak sakit punggung saat duduk dan berbicara. Akademi Shrek lebih dari 100 mil jauhnya dari sini. Zhao Wouqi berkata sambil tersenyum. Bukankah seseorang kaya, bahkan tidak bisa duduk di kereta?
Ning Rongrong menatap Dai Mubai dengan senyum tipis. Potong. Dai Mubai memalingkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Sebulan yang lalu, dia memberikan semua tabungannya kepada Flanders. Sekarang, miskin, Chukin tersenyum tipis, diikuti oleh ketiga wanita itu, dan berjalan memasuki hutan besar Stardow. Instruktur Chukin, tunggu kami. Ma Hongjun, yang baru saja duduk, langsung berteriak. Karena pepohonannya terlalu lebat, bagian luar hutan Stardow terasa sangat panas dan terik matahari. Dan di dalamnya, ada semacam gambaran yang hangat dan sejuk. Satu-satunya hal yang kurang adalah hutan Stardow tertutup rapat dengan duri dan tidak ada jalan yang bisa dilalui. Dai Mubai, teriak Chukin kepada Dai Mubai saat melihat ini. Pikiran Dai Mubai terkejut, dengan beberapa firasat buruk. Buka jalannya, benar saja, Chukin berkata dengan tenang kepada Dai Mubai. Mengapa aku yang membuka jalan? Dai Mubai mengerutkan kening. Dalam keadaan normal, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk membuka jalan, tetapi dia tidak benar-benar ingin mendengarkan kata-kata Chukin. Dai Mubai, bagaimana biasanya aku mengajarimu? Sebelum Chukin berbicara, Zhao Wuqi berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Dai Mubai mendengar kata-kata itu, Yin Fang menggigit telapak tangannya, mengubah telapak tangannya menjadi telapak tangan harimau, seperti sabit, memotong duri-duri di depannya. Melihat ekspresi enggan Dai Mubai, Zhu Zuqing mengerutkan kening terlebih dahulu, lalu wajahnya acuh tak acuh, dan dia berkata dalam hati, pantas saja. Ketika Dai Mubai membuka jalan, jalannya tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah. Oscar, cincin roh ketigamu, sudahkah kamu memikirkannya? Chukin kemudian bertanya, di antara 7 pria aneh ini, dia memiliki kesan yang baik tentang Oscar. Guru Chukin, keterampilan roh pertama dan kedua saya adalah detoksifikasi dan dukungan. Cincin roh ketiga, saya ingin efek yang berbeda. Oscar menjawab, kalau begitu terbang. Chukin tersenyum. Hutan besar Stardow terlalu besar, dan merupakan buku aslinya yang paling mudah diikuti jika Anda ingin bertemu Meng Wei. Yah, Chukin tahu itu. Zhao Wuqi setuju, terkadang, Master Jiwa Terbang bisa mendapatkan keuntungan mutlak dalam pertempuran. Jika ada kemampuan jiwa tambahan yang memungkinkan rekan satu tim mendapatkan kemampuan untuk terbang, maka itu hebat. Ya, Oscar mengangguk, kalau begitu, Master Chukin, bagaimana aku bisa mendapatkan kemampuan roh tambahan terbang? Binatang roh terbang seharusnya punya kesempatan untuk berproduksi. Jawab Chukin, Instruktur Chukin, Instruktur Zhao Wuji. Lihat, bukankah ada binatang terbang di sana? Ma Hongjun berteriak, menunjuk ke depan dengan terkejut. Semua orang mengikuti suara itu, dan seperti yang diharapkan, seekor ular terbang muncul di depan mereka. Ular itu panjangnya sekitar 6 atau 7 meter, dengan sisik merah muda di sekujur tubuhnya, dan ekornya berbentuk kipas. Pada poros tengahnya, ada sayap merah muda yang tumbuh. Selain itu, di kepalanya, ada mahkota daging merah tua. Jangsar ekor Phoenix. Pada saat yang hampir bersamaan, Chukin dan Zhao Wuqi berteriak kaget. Ini seharusnya ular jengger berekor Phoenix berusia 1000 tahun dan binatang roh terbang, yang cocok untuk Oscar. Zhao Wuqi tersenyum, dan segera melompat, meraih ekor jengger berekor Phoenix dengan tangan kosong, lalu melemparkannya ke tanah. Jengger berekor Phoenix tiba-tiba pingsan ke tanah. Melihat pemandangan ini, Zhu Zuqing dan Ning Rongrong, yang hendak menembak, keduanya mengerutkan kening. Tidak apa-apa, ular jengger berekor Phoenix ini berbisa dan tidak cocok untukmu. Chukin menatap kedua wanita itu dan tersenyum, aku akan memberimu kesempatan untuk bermain nanti. Gadis kedua tersenyum dan mengangguk. Setelah melihat ini, Zhao Wuqi menyentuh kepalanya, dan tersenyum malu, Chukin, apakah aku bergerak terlalu cepat? Ning Rongrong dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Lupakan saja, Chukin, mengerutkan kening, jangan anggap itu sebagai contoh. Bagus, aku terutama berpikir bahwa ular jengger berekor Phoenix berusia 1000 tahun ini terlalu langka. Zhao Wuqi menjawab, segera, dia berdeham, menatap Oscar, dan menyerahkan pisau pendek kepadanya. Oscar, berikan pukulan terakhir, sehingga cincin roh jengger berekor Phoenix menjadi milikmu. Oscar mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Berhenti. Tepat saat Oscar ingin mendapatkan cincin roh itu, suara wanita tua yang serak terdengar. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat satu tua dan satu muda, berjalan berdampingan. Pria tua itu,
yang tampak seperti berusia 60-an dan 70-an, sedikit pendek, dan dia bersandar pada tongkat berbentuk ular yang sedikit lebih tinggi darinya. Ada banyak kerutan di wajah, tetapi kulitnya kemerahan. Dan gadis muda itu berusia sekitar 16 tahun. Dia sangat cantik, dengan mata coklat besar dan bulu mata panjang, ditambah wajah yang halus dan mulut kecil dengan hidung kiong. Ada keindahan antara menawan dan anggun. Selain itu, sosok gadis itu bahkan lebih panas, pakaian perak muda, pinggang dan pinggulnya meliuk seperti ular dan kakinya yang ramping digariskan dengan jelas. Di bawah kaki yang tua dan yang muda, ada 6 cincin dan 2 cincin roh kuning berkedip-kedip. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah ular Po Chao Tianxiang dan Meng Wei. Melihat sosok Meng yang masih panas, Ma Hongjun langsung menelan ludah, merasa seperti api jahat akan meledak. Chu Qingdingli jauh lebih baik daripada Ma Hongjun, dan saat ini dia merasa sedikit tidak nyaman. Penampilan dan sosok Zhu Zuqing tidak kalah dengan Meng Masih, tetapi mereka sedikit hijau. Dan Meng Masih, pada usia 16 atau 17 tahun, jelas memiliki kecantikan yang lebih dewasa. Meng Masih, melihat Chu dan Qin, matanya juga menyala. Penampilan Chu Qin tidak berbeda dengan dewa pria yang diimpikannya. Zhao Wuqi tidak memiliki ide seperti seorang pemuda. Dia memiliki nada bicara laki-laki yang lugas dan bertanya dengan acuh tak acuh, apa yang kamu lakukan? Ular jengger berekor Phoenix ini, kamu tidak bisa membunuhnya. Chao Tianxiang berkata dengan dingin. Kenapa? Zhao Wuqi melingkarkan lengannya di dada. Karena dilihat oleh leluhur dan cucu kita, pertama-tama aku melukainya dengan parah dan bersiap untuk menjadi cincin roh ketiga cucu perempuanku. Tanpa diduga, ular ini sangat licik sehingga menyelinap keluar saat kita tidak siap. Chao Tianxiang menjelaskan dengan tenang. Bagaimana cara membuktikannya? Zhao Wuqi mengerutkan kening. Ada luka yang ditinggalkan oleh nenekku di bawah sayapnya. Meng masih berkata. Ketika Zhao Wuqi dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka membalikkan ular jengger berekor Phoenix itu, dan benar-benar ada luka. Bagaimana? Ular jengger berekor Phoenix ini, bisakah kita membawanya pergi? Chao Tianxiang bertanya. Itu tidak akan berhasil. Zhao Wuqi berkata dengan acuh tak acuh, ketika kami bertarung dengan ular jengger berekor Phoenix ini, kami tidak melihatmu. Terlebih lagi, begitu Zhao Wuqi berkata dengan dingin, kakinya berwarna kuning, kuning, ungu, ungu, hitam dan hitam. 7 cincin roh menyala, dan dia tersenyum penuh kemenangan. Hal-hal di hutan besar Stardo adalah semua hal tanpa tuan. Aku ingin mendapatkannya dari tangan Zhao Wujiku. Singkirkan cincin roh itu, kamu, Kaisar Roh, mungkin tidak cukup kuat. Melihat bahwa Zhao Wuqi ternyata adalah orang bijak jiwa, Chao Tianxiang dan Meng masih terkejut, tetapi Chao Tianxiang dengan cepat menjadi tenang, ternyata itu adalah Raja Fu Doming yang bergengsi. Perkenalkan diriku, wanita ular tua Chao Tianxiang, istriku ada di dekat sini, namanya Adipati Long, Meng Su. Ular naga, senyum di wajah Zhao Wuqi mengeras, dan momentumnya langsung berkurang. Ternyata itu adalah ular naga yang terkenal dari naga, wanita ular itu harum. Raja Fu Doming, bisakah kau memberiku cincin roh sekarang? Chao Tianxiang bertanya, Raja Fu Doming, ular jengger berekor Phoenix berusia 1000 tahun ini sangat cocok untuk cucu perempuanku, dan tidak ada gunanya memberikannya padamu. Aku, gengsi ular Gaisilong memang membuat Zhao Wuqi takut, tetapi Zhao Wuqi berubah pikiran untuk berpikir bahwa ada Chu Qin di pihaknya. Kaisar jiwa berusia 17 tahun, jika tidak ada perlindungan ahli di belakangnya, dia dapat menulis nama Zhao Wuqi secara terbalik. Memikirkan hal ini, Zhao Wuqi tanpa sadar mengarahkan pandangannya pada Chu dan Qin. Chu Qin berdiri di samping ketiga wanita itu, acuh tak acuh. Tugas yang diberikan kepadanya oleh sistem adalah untuk mencegah Meng tetap mendapatkan cincin roh. Namun Meng masih menjadi istrinya yang mapan, bisakah dia dengan mudah bergerak? Jadi Chu Qin hanya menunjukkan senyuman kepada Zhao Wuqi. Tanpa diduga, setelah menerima senyuman Chu Qin, Zhao Wuqi menjadi lebih percaya diri. Masih belum berhasil, kulihat, Zhao Wuqi menggelengkan kepalanya, karena ada beberapa muridku yang membutuhkan cincin roh ini. Apa? Wanita ular itu berkata dengan heran, murid-muridmu semuanya berusia 11 atau 12 tahun, bagaimana mungkin seseorang membutuhkan cincin roh ketiga? Itu bukan untuk memberitahumu. Zhao Wuqi menjawab dengan senyum kemenangan, murid-muridku semuanya adalah guru roh senior. Tidak mungkin.
Wanita ular itu berkata dengan heran. Jika kamu tidak percaya, mari kita buka cincin roh. Zhao Wuqi melambaikan tangannya di belakangnya. Tiba-tiba, 7 monster Shrek mengaktifkan cincin roh pada saat yang bersamaan. Kecuali 2 cincin roh kuning dan 1 ungu milik Dai Mubai, sisanya adalah 2 cincin roh 100 tahun. Wanita ular itu sangat terkejut. Apakah orang-orang ini monster? Di usia yang begitu muda, semua orang adalah guru roh yang hebat. Namun, bagaimana mungkin wanita ular itu rela membiarkan cincin roh jatuh ke tangan orang lain? Terlebih lagi, ini adalah binatang buas jiwa yang dikalahkannya terlebih dahulu. Jadi, wanita ular itu tersenyum sedikit, dan berkata kepada Zhao Wuqi, Raja Fudoming, ayo kita lakukan ini. Karena ini adalah kompetisi cincin roh, menurut aturan dunia guru roh, yang mampu akan mendapatkannya. Biarkan keluargaku masih membutuhkan cincin roh ini bersamamu. Salah satu murid bertarung, siapapun yang memenangkan cincin roh akan pergi ke. Petik 2. Masih belum. Zhao Wuqi menggelengkan kepalanya, ular po, kamu tidak tahu, muridku yang membutuhkan cincin roh adalah guru roh tipe makanan dan tidak bisa bertarung. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang guru roh tipe makanan bisa semudah itu dan berkultivasi hingga menjadi guru roh agung? Meng masih bertanya-tanya. Tetap saja, teman kecil, kau tidak percaya, tapi itu benar. Zhao Wuqi menjawab, Oscar, tunjukkan jiwa bela dirimu. Mendengar ini, Oscar melangkah maju dan memperlihatkan jiwa bela diri miliknya, sebuah sosis. Ini, Snakepo dan Meng masih saling melirik, wajah mereka malu. Bagaimana dengan ini, Guru Zhao, senior Snakepo? Pada saat ini, Tang San berdiri dan berkata, aku akan bertarung menggantikan Oscar. Aku adalah Master Roh Agung tingkat 29, senior Snakepo seharusnya tidak menderita. Mendengar ini, Chukin mengerutkan kening. Aku berpikir, Tang San, jika kau berani memukuli istriku, kau mencari kematian. Jadi Chukin segera berdiri dan hendak berbicara. Namun, Meng masih menggelengkan kepalanya dan menolak Tang San. Dao, kau sangat jelek, aku tidak akan bertarung denganmu. Wajah Tang San tiba-tiba berubah, dengan sedikit rasa rendah diri dan amarah. Ma, Hongjun dan Oscar diam-diam tertawa. Bahkan Dai Mubai tidak menahan diri. Meskipun ini benar, Meng masih terlalu langsung, bukan? Namun, Meng masih mengabaikan mereka dan menunjuk ke Chukin dan berkata, kalian keluar, aku akan melawan kalian. Mendengar ini, 8 orang Zhao Wuqi langsung tercengang. Zhao Wuqi terkejut, kalian ingin melawannya? Ya, Meng masih mengangguk, aku, Meng, masih tidak pernah menggertak yang lebih muda. Dia yang tertua di tempatmu, dan dia hampir sama denganku. Aku akan melawannya. Jika aku kalah, aku tidak menginginkan cincin roh. Mendengar itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Chukin. Saat Chukin hendak berbicara, Zhao Wuqi memimpin dan berkata sambil tersenyum, aku masih teman kecil, apakah kamu yakin? Aku yakin. Meng masih menatap Chukin dan menjawab, kakek berkata bahwa yang cantik seringkali adalah Fas. Dan sekarang semua orang memakai cincin roh, tetapi kamu tidak memilikinya. Bagaimana? Beranikah kamu bertarung denganku? Zhao Wuqi tersenyum diam-diam. Duke panjang Meng Su ini terkenal, tetapi pikirannya tidak baik. Bukankah ini cucu yang curang? Melihat ekspresi Zhao Wuqi, wanita ular itu terkejut tanpa alasan. Zhao Wuqi dengan cepat menjadi tenang, lalu menatap Chukin dan berkata, Chukin, kalau begitu kamu bisa melawannya. Meng masih. Chukin menatap Meng Ye dan tersenyum sedikit. Ya, Meng masih sedikit gemetar dan mengangguk. Cahaya merah muncul di wajahnya, seolah-olah Chukin memanggilnya dengan namanya, yang membuatnya sedikit menyenangkan. Semua ini karena Chukin sangat tampan. Dan Meng masih merupakan pengontrol wajah yang tepat. Baiklah, kamu panggil kakekmu. Chukin tersenyum tipis, jika dia menang, cincin roh ular jengger berusia 1000 tahun ini akan menjadi milikmu. Jika tidak, itu akan menjadi milik kami. Apa? Mendengar ini, apalagi Meng masih dan ular po, berlama-lama di sekitar 8 orang Zhao Wuqi, dia terkejut. Chukin bermaksud menantang Long Gong Meng Su. Anak itu sombong. Bagaimana kamu bisa dipermalukan atas nama Duke Long? Wanita ular itu sangat marah, dan dia akan menyerang, dia menelan hidupnya. Karena, di depannya, ada cahaya merah.
Dan cahaya merah ini berasal dari cincin roh ke-6 di kaki Chu dan Qin, cincin roh 100.000 tahun itu. Kaisar Jiwa, cincin roh 100.000 tahun. Ular Po dan Meng masih, dan pada saat yang sama hati dan jiwa mereka bergetar. Bagaimana ini mungkin? Berapa umurmu? Meng masih bertanya dengan heran. Ular Po, aku lupa memperkenalkanmu padamu. Zhao Wuji berkata, Chu Qin, instruktur termuda di akademi kami. 17 tahun, kaisar jiwa termuda dalam sejarah benua Douro. Wanita ular itu sangat terkejut, tubuhnya bergetar, dan hampir jatuh, tetapi untungnya Meng masih menahannya tepat waktu. Chu, teman kecil Chu Qin, wanita ular itu menjawab dengan gemetar, betapa bersalahnya aku sekarang. Ular jengger berekor Phoenix berusia 1000 tahun ini, kami tidak menginginkannya, kami tidak menginginkannya. Alasan mengapa ular Po berkata seperti ini? Tidak ada alasan lain, hanya cincin roh 100.000 tahun di kaki Chu dan Qin sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Binatang jiwa 100.000 tahun, yang terlemah sebanding dengan peringkat 95 yang diberi gelar Douro. Tanpa bantuan kekuatan super, bisakah seorang kaisar jiwa Chu dan Qin membunuh binatang jiwa 100.000 tahun? Aku tidak percaya membunuh wanita ular itu. Tidak, tidak, Chu Qin berkata dengan tenang, karena kontrak perjudian telah ditetapkan, bagaimana aku bisa mengatakan apapun tentangnya? Taruhan apa? Meng masih bertanya dengan heran. Aku baru saja mengatakannya. Jika kakekmu, Duke Panjang Mengsu dapat mengalahkanku, maka kau dapat pergi dengan aman, dan cincin roh jengger ekor Phoenix adalah milikmu. Jika tidak, kalian berdua akan pergi bersamaku. Akademi Danau, Chu Qin berkata dengan tenang. Teman kecil Chu Qin, lelaki tua itu akan membayarnya. Tolong ampuni kakek nenek dan cucu-cucu kami. Kata wanita ular itu, dia berlutut. Namun, aku melihat gelombang kekuatan roh dari tubuh Chu Qin, dan tiba-tiba lutut wanita ular itu berdiri tegak. Wanita ular itu tiba-tiba terkejut, dia bisa merasakan kekuatan ini, sangat kuat, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dipancarkan oleh seorang kaisar jiwa. Zhao Wuqi juga mengembun, Chu Qin, tampaknya jauh lebih baik daripada sebulan yang lalu. Chu Shaoxia, aku mohon padamu karena menjadi lelaki tua, biarkan kakek nenek dan cucu-cucu kami pergi. Wanita ular itu menangis berulang kali, itu benar-benar tidak mungkin, biarkan saja, lelaki tua itu siap membantumu. Nenek, Meng masih berteriak kesakitan. Chu Qin dengan tenang menatap Po ular dan Meng Yan, dan tersenyum tipis, aku orang yang berprinsip. Keputusan selanjutnya tidak akan berubah. Biarkan Longgong Mengsu keluar. Setelah mengatakan itu, wanita ular itu selalu merasa bahwa ada festival antara Mengsu dan Chu Qin. Sebagian besar, di mana Mengsu menyinggung Chu dan Qin. Kalau tidak, mengapa Chu dan Qin meminta Mengsu untuk datang dengan nama Dao dan Qin? Wanita ular itu sangat menyesal di dalam hatinya. Mengapa saya datang ke hutan besar Stardow ini untuk bersaing dengan Chu dan Qin demi cincin roh? Kali ini, aku takut bukan hanya aku yang harus mengakui hidupku, tetapi cucuku juga akan terlibat. Tetap saja, nyalakan ambergris. Kakekmu akan segera datang. Ular Po mendesah. Nenek, Meng masih mengerutkan kening. Klik, ular Po bersikeras. Orang tua, ayo. Wanita ular itu diam-diam berkata dalam hatinya. Setelah itu, Meng masih menyalakan ambergris, yang merupakan cara unik untuk meminta bantuan dalam keluarga Duke Long. Itu bukan pilihan terakhir, dan itu tidak boleh dinyalakan. Sekelompok orang menunggu selama sekitar 1 jam. Selama periode ini, ular jengger ekor Phoenix terbangun 2 kali dan pingsan oleh Zhao Wuqi. Akhirnya, ketika malam hampir tiba, hutan di sekitarnya mulai bergetar, dan embusan angin aneh bertiup. Tuan, ini dia, suara Sudaji terdengar di benak Chu Qin. Sudaji, lindungi Xiao Wu dari aura binatang roh. Chu Qin terkejut, dan memerintahkan Sudaji. Duke Long Mengsu adalah kontra. Begitu dia menyadari napas Xiao Wu, itu akan menyebabkan banyak masalah. Tidak masalah, Tuan, sudah mengangguk. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, Nyonya tua, tetap saja, aku datang. Sungguh napas kekuatan roh yang kuat, Duke Long ada di sini. Zhao Wuqi terkejut, membuka cincin roh, dan melindungi semua orang dari Shrek di belakangnya. Benar saja, setelah angin berlalu, ada suara tua di depan semua orang. Tubuh ini kekar, dengan rambut perak dan janggut kambing. Mengenakan jubah biru,
memegang tongkat keran sepanjang 2 meter di tangannya. Di bawah kakinya, 2 kuning, 3 ungu, 3 hitam dan 8 cincin berkedip-kedip. Kakek, Meng masih berteriak karena terkejut dan gembira. Tetap saja jangan takut, kakek ada di sini, kata Meng Su dominan. Melihat cincin roh Meng Su, Xiao Wu segera bersembunyi di belakang Chu Qin tanpa sadar. Xiao Wu, jangan takut, aku telah meminta Suda untuk menutupi aura binatang rohmu, kata Chu Qin diam-diam. Terima kasih, Chu Qin. Xiao Wu kini menjadi lebih santai. Di antara kau dan aku, apakah kau perlu bersikap sopan? Di mana orang suci jiwa, begitu berani menyakiti keluarga Duke Longku? Meng Su menatap tajam ke arah Zhao Wouqi. Duke Long, perkenalkan dirimu, namaku Zhao Wouqi. Zhao Wouqi menatap Duke Long Meng Su dan berkata, Zhao Wouqi, oh, Raja Fudoming. Meng Su mencibir sedikit, Raja Fudoming, kau benar-benar beruang besar, bahkan keluargaku dari Meng Su berani bergerak. Kau salah paham, Zhao Wouqi menjawab, Duke Long, aku menemukanmu. Sebelum Zhao Wouqi berbicara, Chu Dan Qin terlebih dahulu berkata, kamu, Meng Su mengerutkan kening, untuk apa kamu mencariku? Sebelum Chu Qin berbicara, wanita ular itu berbisik di samping Meng Su. Cincin ke-6, cincin roh 100.000 tahun. Meng Su berkata dengan heran, Chu Qin, melihat ekspresi terkejut Meng Su, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Zhao Wouqi diam-diam geli, dan terkekeh pelan di telinga Chu Qin. Berani bertanya dari mana sektemu? Kata Meng Su dengan hormat. Pahlawan tidak bertanya dari mana asalnya. Chu Qin tersenyum tenang, Meng Su, cucumu Meng masih menginginkan cincin roh jengger ekor Phoenix. Aku sudah bertaruh dengan mereka. Selama kau menang melawanku, cincin roh ini milikmu. Kalau tidak, cincin roh itu bukan hanya milik kita. Petik 2. Bagaimana? Meng Su mengerutkan kening. Meng masih harus tinggal bersamaku, kata Chu Qin dengan sederhana dan rapi. Mendengar ini, 5 Oscar Zhao Wouqi, Dai Mubai, Tang Sanma, Hong Jun tercengang, apakah ini membuat saudara perempuan di depan ketiga wanitanya? Dan yang mengejutkan Zhao Wouqi dan yang lainnya adalah mereka menemukan bahwa Xiao Wu Zuzuking dan ketiganya dari Ning Rongrong sangat tenang. Ini benar-benar tidak masuk akal. Meng Su marah saat mendengarnya. Dasar anak sombong, Meng Su berkata dingin, masih lebih penting dari nyawaku. Belum lagi, benua Douro ini, bahkan Aula Roh dan 3 sekte atas pasti akan memberiku beberapa mie tipis. Tidak peduli dari sekte mana kau berasal, aku bertarung denganmu di sekte ini. Hanya saja kau akan kalah saat itu, jangan tertipu. Wanita ular itu sangat gembira, memikirkan kesombongan lelaki tua itu. Ayolah, jika aku kalah, cincin roh itu bukan hanya akan menjadi milikmu. Chu Qin melanjutkan, aku berlutut di tanah dan meminta maaf padamu. Oke, mata Meng Su memadat, percaya diri. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seorang kaisar jiwa dapat mengalahkan lawan jiwanya. Guru Zhao, bisakah Guru Chu Qin mengalahkan Meng Su? Oscar bertanya dengan curiga. Siapa Chu Qin? Dia bilang ya, maka dia pasti bisa. Zhao Wouqi berkata dengan percaya diri, kembali semua kembali. Setelah itu, Zhao Wouqi, Snake Po, dan yang lainnya semua mundur dan meninggalkan tempat itu untuk Longgong Meng Su. Ngomong-ngomong, Zhao Wouqi menarik Phoenix Styled Coxcomb keluar dari medan perang dengan tangan kosong. Meng Su, Wu Hun, tongkat Long Sare. Kontra tipe penyerangan level 83. Meng Su berkata dengan dingin sambil menatap Chu Dan Qin. Chu Qin, Wu Hun, tombak penghancur. Kaisar jiwa perang penyerangan level 69. Begitu suara Chu Qin jatuh, kakinya berwarna kuning, ungu, hitam dan merah, dan 6 cincin menyala. Mendengar level Chu Qin, Zhao Wouqi dan yang lainnya tercengang. Chu Qin adalah kaisar jiwa, dan dia benar-benar telah meningkat ke 6 level dalam 1 bulan. Namun Tang San dan yang lainnya tidak lebih dari master roh hebat, dan mereka telah berlatih tanpa lelah selama sebulan, namun mereka belum meningkat ke tingkat pertama. Apakah Chu Qin ini benar-benar kecepatan kultivasi manusia? Xiao Wu Ning Rongrong dan Zhu Zuking, mereka bertiga juga terdiam. Bulan ini, mereka hampir tak terpisahkan dengan Chu Qin. Orang ini, entah mencari mereka untuk berbelanja atau berenang, hampir tidak berlatih. Apa?
Saya meningkat ke level 6 dalam sebulan. Bagaimana mereka tahu bahwa berbelanja dan berenang adalah semua tugas yang dijelaskan oleh sistem, dan ada bonus? Bonus. Tentu saja, peningkatan utama Chukin terletak pada tulang jiwa 200.000 tahun di tangannya, yang secara langsung menaikkannya ke level 5. Kulit Long Duke Mengsu juga mengembun, dia tidak tahu peringkat Chukin, tetapi cincin roh 100.000 tahun membuatnya melompat. Lawannya hanya seorang kaisar jiwa, mengapa saya sedikit gugup? Kakek, ayolah, Meng masih menyemangati Mengsu. Ayolah, orang tua, wanita ular itu juga mengikuti. Yang berdiri di belakangku masih diam, dan pertempuran ini tidak boleh kalah. Mengsu berkata diam-diam, mengepalkan tongkat naga di tangannya. Keterampilan jiwa ketiga, pembunuh Longteng. Mengsu memilih untuk menyerang lebih dulu. Melihat tongkat jurus naganya, seekor naga biru muncul dari tongkat jurus naga dan menghantamkannya ke arah Chukin. Melihat situasinya, Chu dan Qin juga menyalakan cincin roh ketiga di bawah kakinya. Keterampilan roh ketiga, bayangan tombak itu seperti angin. Begitu Chukin melakukan gerakan ini, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, disertai dengan tombak ajaib Chukin untuk menusuk ke depan. Semua bayangan senjata ini melesat ke arah Qinglong milik Mengsu seperti anak panah dari tali. Boom! Di udara, bayangan senjata Chukin terus-menerus bertabrakan dengan Qinglong, energinya meledak, dan suara itu terus berlanjut. Setelah melihat ini, ekspresi Mengsu langsung mengembun. Dia bisa merasakan bahwa roh seni bela diri Chukin tidak biasa, dan kekuatan serangannya sangat tinggi, setidaknya sebanding dengan seorang bijak jiwa tingkat tinggi. Namun, jika itu adalah orang suci jiwa tingkat tinggi murni, itu tidak cukup untuk menahan kekuatan naga asurenya. Kebetulan dalam kekuatan roh Chukin, dia juga merasakan kekuatan lain. Yang tidak diketahui Mengsu adalah bahwa kekuatan ini adalah kekuatan internal Chukin. Setelah terus-menerus masuk dan melakukan pencarian sampingan untuk Sang Dewi, kekuatan internal Chukin telah mencapai level yang mendekati kontra. Dengan kata lain, tubuh Chukin mengandung dua kekuatan santo jiwa tingkat tinggi yang berbeda. Namun, 1 tambah 1 tidak akan pernah sama dengan 2. Penggabungan dua kekuatan yang berbeda sifatnya sebanding dengan penggabungan jiwa bela diri, dan perpaduan kekuatan dua orang bijak jiwa tingkat tinggi itu secara alami dapat meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari kontra. Ini juga alasan mengapa Chu dan Qin memiliki hati yang baik. Ada suara keras, dan akhirnya bayangan senjata Chukin dan naga biru Mengsu meledak pada saat yang sama. Namun, Chukin hanya mundur setengah langkah, sementara Mengsu mundur 3 langkah. Siapa yang menang dan siapa yang kalah sudah jelas sekilas. Zhao Wuqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Qinglong milik Mengsu tadi, dia yakin bahwa dia pasti tidak akan bisa mengambilnya. Dan Chukin tidak hanya menangkapnya, tetapi juga melampaui Mengsu. Chukin sudah memiliki kekuatan untuk melawan kontra. Berapa umurnya? 17 tahun. Anak ini sangat baik, sepertinya itu tidak akan berhasil jika kamu tidak menggunakan upaya nyata. Mengsu diam-diam berkata dalam hatinya. Saat berikutnya, cincin roh ke-8 di bawah kakinya menyala. Dalam sekejap, seluruh tanah ditutupi oleh rawa Qian samar. Rawa itu dengan cepat menyebar ke kaki Chukin. Yang terakhir menyadari ada sesuatu yang salah dan segera mundur. Namun, Chukin menemukan bahwa rawa itu datang dari segala arah, dan dia hampir terkepung. Begitu aku terjebak, aku akan dikalahkan. Chukin diam-diam berkata dalam hatinya, kita harus mengalahkan Mengsu terlebih dahulu. Kemampuan jiwa ke-6, tombak pemecah jiwa King Kong. Cincin roh 100.000 tahun milik Chu dan Qin bersinar, dan tombak pemusnah emas hitam di tangannya mekar dengan kilau keemasan, dan orang-orang dengan tombak itu menusuk Mengsu bersama-sama. Itu ada dalam rencana. Mengsu tersenyum sedikit, dan dengan lambaian tongkat naga di tangannya, bayangan naga biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari rawa di sekitar Mengsu, dan mereka bergegas menuju Chukin. Trik ini untuk mengundangmu memasuki Guci. Namun, yang tidak diharapkan Mengsu adalah bahwa semua naga biru ini melewati tubuh Chukin pada saat mereka menyerbu ke tubuh Chukin, tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada Chukin. Benar-benar defensif. Mengsu mengerutkan kening. Baru saja Chukin menggunakan pertahanan mutlak. Pertahanan mutlak, yang dihasilkan dari beberapa cincin roh berkualitas tinggi, kebal terhadap semua serangan dalam 1-3 detik. Sangat mudah untuk menghancurkan pertahanan mutlak,
cukup lakukan serangan tertunda terus-menerus. Namun, Meng Su sedikit cemas tadi, dan menyerang semua serangannya ke tubuh Chu Qin sekaligus. Sekarang, dia dalam masalah namun, Meng Su layak menjadi kontra yang kuat, dia dengan cepat memilih untuk menghindari tembakan Chu Qin. Namun Chu Qin meledakkan hutan di belakang Meng Su dengan tembakan ini, menghancurkan 3 baris pohon kuno satu demi satu, sebelum akhirnya menghilang. Meskipun bocah ini memiliki kekuatan ofensif yang bagus, Meng Su dengan tenang menganalisis hutan kuno yang hancur, namun, kekuatan rohnya hanya lebih dari 60 level, dan aku mungkin tidak akan terkalahkan. Terlebih lagi, begitu suara Meng Su jatuh, dia meraung dengan suara rendah, kemampuan jiwa ketujuh, tubuh asli tongkat naga. Dengan suara Meng Su, angin mulai bertiup, dan pohon-pohon kuno sekitar 20 meter mulai bergetar, dan daun-daun yang jatuh berdesir dan jatuh. Pada saat yang sama, hantu besar muncul di belakang Meng Su. Seperti Meng Su, hantu itu memegang tongkat untai naga di tangannya. Tubuh asli Wuhun, ekspresi Zhao Wuji memadat. Jika ada perbedaan terbesar antara Kaisar Jiwa dan Santo Jiwa, maka tidak diragukan lagi itu adalah tubuh asli dari jiwa bela diri ini. Zhao Wuqi yakin bahwa sebulan yang lalu, jika dia menggunakan tubuh roh bela dirinya, dia tidak akan kalah dengan menyedihkan. Karena, setelah Master Jiwa menggunakan tubuh asli Wuhun, kekuatan tempur dan atributnya akan berlipat ganda. Kebenarannya juga benar, setelah Meng Su menggunakan tubuh asli roh bela diri, Chu Qin tiba-tiba merasakan kekuatan roh yang kuat mengalir ke wajahnya, membuatnya merasa seolah-olah dia akan mati lemas. Apakah ini tubuh Wuhun yang asli? Chu Qin sedikit menekuk lututnya dan sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan tubuh asli Wuhun di benua Douro, dan itu memang jauh lebih kuat dari yang dia kira. Nak, lihat apakah kamu bisa menangkap tongkat ini. Begitu suara Meng Su jatuh, tongkat pukulan naga di tangannya jatuh langsung ke arah Chu Qin. Pada saat yang sama, hantu tongkat untai naga raksasa ditembak jatuh. Dalam sekejap, tanah di sekitar Chu dan Qin hancur, dan di bawah tekanan kuat Meng Su, Chu dan Qin hampir tidak bisa bergerak. Melihat rasa malu Chu dan Qin, ekspresi Zhao Wuqi dan yang lainnya memadat. Bagaimanapun, pembunuh terkuat Chu Qin, kemampuan jiwa 100.000 tahun telah dilepaskan. Kali ini, saya khawatir Chu Qin benar-benar akan kalah. Mungkinkah Chu Qin benar-benar ingin berlutut dan meminta maaf? Ada 3 orang dengan wajah yang berbeda. Dai Mubai dan Tang San, kedua orang ini sangat senang, mereka telah menunggu Chu dan Qin untuk makan. Orang lain masih Meng. Untuk beberapa alasan, dia berharap kakeknya akan menang pada awalnya, tetapi sekarang dia tidak ingin Chu Qin kalah. Dengan kata lain, kalimat Chu Qin membuatnya terdiam, dan dia sedikit tergerak. Chu Qin, ayo, Xiao Huning Rongrong dan Zhu Zuqing berteriak bersamaan. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah semudah itu. Chu Qin memiringkan mulutnya dan beralih ke tangan kirinya, dan segera telapak tangan kanannya mengepal ke depan. Pada saat berikutnya, dengan kecemerlangan emas yang mekar di tangan kanan Chu Qin, semua objek dalam radius 10 meter di sekitarnya mulai melambat. Gerakan tongkat naga Meng Su jatuh, dan bahkan tindakan Chu Qin sendiri, semuanya berubah menjadi kecepatan kura-kura. Apa ini? Pupil mata Meng Su menyusut. Soulbone Skill, Time Slow Domain. Itu bisa memperlambat waktu. Meng Su berkata dengan heran, namun, kamu juga lambat, jadi apa gunanya? Kamu salah. Chu Qin tersenyum tipis, kemampuan jiwa ke-6, tombak Yuxu. Efek dari tombak kekosongan kebal terhadap semua efek negatif dari kendali, dan penundaan waktu secara alami berada dalam kendali efek negatif. Oleh karena itu, di bawah pengaruh tombak Yuxu, tindakan Chu Qin tidak hanya kembali seperti biasa, tetapi lebih cepat dan ganas, dan tongkat untai naga Meng Su masih jatuh sedikit. Ups, Meng Su, wanita ular, terkejut. Benar saja, saat berikutnya tombak putus asa Chu Qin telah menyelamatkan tongkat Longgu dan menusuk dahi Meng Su. Tembakan ini cukup untuk membunuh Meng Su. Meng Su langsung menutup matanya. Kakek, Meng masih memucat karena terkejut. Namun, tombak putus asa Chu Qin berhenti 3 cm dari kepala Meng Su, dan tidak menembus. Kau tidak membunuhku, Meng Su berkata dengan terkejut. Meng masih dan ular Po, hati yang menahan mereka melepaskannya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan 100% dukungan dari Dewi Meng Yu, pengikut tingkat binatang buas berusia 300.000 tahun,
Raja Naga Mata Hijau, dapat berevolusi pil kekuatan roh tingkat ketiga, dan Rui Beast Kinglong. Perintah sistem berbunyi, saya hanya berdiskusi dengan Anda, siapa yang mengatakan saya akan membunuh Anda? Pada saat ini, Chukin menarik kembali tombak ajaib dan tersenyum tipis, Meng Su, kamu kalah. Cincin roh ular jengger berekor Phoenix dan Meng masih tertinggal, kamu bisa pergi sekarang. Zhao Wuqi dan Oscar sangat gembira. Tidak, pada saat ini, Meng Su menggelengkan kepalanya dan berkata, masih lebih penting daripada hidupku. Aku tidak akan pernah menyerahkannya, kamu harus membunuhku. Meng Su sangat menyesalinya, dia terlalu percaya diri tadi dan menyetujui taruhan Chukin. Sekarang, tidak mungkin untuk mengakhirinya. Baiklah, Duke Long, aku tidak akan memaksamu. Jika kamu masih tidak ingin mengikutiku, taruhan kita akan batal. Chukin tersenyum. Benarkah? Mata Meng Su berbinar, jadi dia menoleh ke Meng dan masih bertanya, tentu saja, kamu mendengarnya. Namun, yang tidak diharapkan Meng Su adalah Meng masih berkata dengan sederhana dan rapi, kakek, aku bersedia pergi bersamanya. Ah, Meng Su berkata dengan heran, tentu saja, apakah kamu serius? Ya, Meng masih berkata dengan tegas. Meng Su masih sangat tegas, yang membuat Meng Su tidak terduga, tetapi Meng Su masih merasa sedikit tidak nyaman. Tetap saja, jangan marah. Wanita ular itu juga mengikuti. Chukin sangat berbakat, tetapi ada terlalu banyak wanita. Mereka khawatir cucu perempuan mereka akan ditinggalkan atau bahkan dikucilkan. Kakek dan nenek, kakek, kamu sering mengatakan kepadaku bahwa kejujuran adalah aturan pertama dalam hidup. Karena kita telah menyetujui taruhan ini, maka kita harus bersedia bertaruh dan kalah. Meng masih berkata dengan tegas. Meng Su dan Snake Po berpikir sejenak, dan saling menghela nafas. Lupakan saja, Meng Su menatap Chukin dan berkata, Chukin, kami sepakat untuk tetap tinggal bersamamu, tetapi sebelum kami pergi, bisakah? Aku dan nona tuaku mengobrol berdua. Ya, Chukin tersenyum dan mengangguk. Bagaimanapun, Meng masih bertekad untuk mengikutinya, dia tidak terburu-buru. Setelah ini, Meng Su dan wanita ular itu masih menuntun Meng ke dalam hutan. Tetap saja, apakah kamu yakin ingin pergi bersama Chukin? Tanya Meng Su. Ya, Meng masih berkata, kakek, karena kita kalah, kita harus berani bertaruh. Dan aku merasa bahwa Chukin seharusnya tidak buruk, jika tidak, tidak akan ada 3 wanita yang dengan sukarela mengelilinginya. Terlebih lagi, Chukin sangat baik, tidak ada kerugian bagiku atau keluarga. Hei, kakek takut akan hal ini. Meng Su berkata, tidak peduli seberapa baik seorang pria, dia memiliki lebih banyak wanita, dan kamu pasti akan menderita. Percayalah padaku sekali, kakek, aku tidak akan menderita. Meng masih menjawab, ada intuisi yang kuat di hatinya, mengikuti Chukin, akan mendapatkan lebih banyak kebahagiaan. Tetap saja, nenek bertanya satu kalimat terakhir kepadamu, apakah kamu yakin ingin pergi dengan Chukin? Wanita ular itu bertanya, jika kamu tidak setuju, kakekmu dan aku akan mengampuni kehidupan lama ini, dan kamu tidak akan diizinkan untuk mengikutinya. Aku setuju, nenek. Meng masih menjawab, kamu tua, percayalah pada cucu perempuanmu sekali saja. Tetap saja, kali ini tentang sisa hidupmu. Meng Su masih merasa sedikit salah. Chukin itu, jelas menyukai kecantikanmu. Orang seperti itu akan sangat diperlukan bagi para wanita di masa depan. Petik 2. Aku bertekad. Meng masih berkata, kakek dan nenek, jika Chukin benar-benar kasihan padaku, aku pasti akan meninggalkannya. Aku takut kalau kamu mau pergi, kamu nggak bisa pergi. Bagaimana kalau dia mengurungmu? Tidak, Chukin tidak mungkin orang seperti itu. Baiklah, nona tua, karena kita masih setuju dan kalah taruhan lagi, mari kita ikuti Chukin. Meng Su berjuang sebentar sebelum akhirnya memutuskan, aku akan menyelidiki Chukin ini sesegera mungkin. Asal-usul dan identitasnya, Duke Long, apakah kamu sudah memutuskan? Pada saat ini, Chukin berjalan ke dalam hutan. Di belakangnya, diikuti oleh Sudaji yang cantik dan bergerak. Ini, Meng Su berkata dengan heran, Sudaji berdiri di depannya, seperti jurang, yang membuatnya merasa takut. Peerless Douluo, Sudaji. Chukin berkata dengan tenang. Peerless Douluo. Trio Meng Su tercengang dengan rahang mereka. Chukin tersenyum sedikit, dan Sudaji segera membuka 9 cincin rohnya.
Cincin roh 400.000 tahun membuat trio Meng Su tercengang lagi. Ya, Chukin mengangguk, Sudaji, adalah pengawal pribadiku. Dengan dia, kalian berdua yang lebih tua, jangan khawatir tentang kenyamanan Meng. Chukin, Meng Su berhenti, dan dipaksa untuk tenang. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu masih menyukai rumahku? Karena demi Sudaji, nada bicara Meng Su jelas lebih lembut. Dia percaya bahwa kekuatan yang mampu melatih Peerless Douluo dengan kesetiaan seperti itu tidak akan pernah menjadi generasi biasa. Akibatnya, dia memiliki pengenalan tertentu terhadap karakter Chukin. Orang ini mungkin hanya sedikit terganggu. Jangan sembunyikan kedua orang tuamu. Chukin berkata tanpa menyembunyikan, aku masih menyukainya saat pertama kali melihatnya, mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kecantikannya, kamu mungkin tidak percaya. Tapi aku sangat menyukai kesan pertama, karena aku menyukai seorang wanita, aku akan menyukainya sampai akhir. Agaknya kamu juga telah melihat 3 wanita di sekitarku, masing-masing dari mereka sangat bahagia. Oke, cukup lugas. Meng Su menjawab sambil tersenyum, oke, bagaimanapun, aku akan menyerahkannya padamu untuk diurus. Namun, aku punya sesuatu untuk diminta. Katakan, Chukin mengangguk, setiap 3 bulan. Kita akan datang dan melihatnya lagi. Pastikan dia bahagia dan aman. Meng Su menjawab, kamu tidak boleh gagal menyetujui permintaan kecil ini, kan? Tentu saja, sifat manusia. Tidak butuh waktu 3 bulan. Chukin berkata sambil tersenyum. Kalian berdua tetua, jika kalian ingin melihatnya, datanglah ke Akademi Shrek kapan saja. Akademi Shrek, Meng Su dan Snakepo berkata serempak. Tidak buruk, Chukin mengangguk dan berkata, Duke Long, Snake. Jangan khawatir, meskipun cincin roh Phoenix Style Coxcomb diberikan kepada muridku, aku akan memberinya yang lebih baik. Baiklah, aku serahkan padamu. Tidak lama kemudian, Oscar menyerap cincin roh itu. Chukin berjalan keluar dari hutan kecil sambil memegang tangan kucing kecil Meng Chuan. Xiao Wu, Rong Rong, Su King, izinkan aku memperkenalkan kepada kalian, adik perempuan baru kalian, Meng Masih. Chukin memperkenalkan kepada ketiga putri Xiao Wu. Kakak Masih, Zhu Zuqing dan ketiga putrinya berteriak bersamaan. Guru Chukin, apakah ini sudah selesai? Oscar tampak bingung. Sialan, Guru Chu dan Qin, apa daya tariknya? Begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Ma Hongjun berkata sedikit tidak adil. Dia biasanya bersusah payah untuk mendapatkan 2 wanita. Dan Chukin, mendapatkan 4 sekaligus. Sangat sederhana, berbakat, tampan, kaya, dan berkuasa. Zhao Wuqi berkata, jika kamu berlatih keras dan membuat dirimu lebih kuat sesegera mungkin, kamu bisa mendapatkan begitu banyak wanita. Lupakan saja, Guru Zhao. Ma Hongjun menjawab, aku telah berlatih selama beberapa kehidupan, dan aku tidak dapat mengejar Guru Chukin. Potong, Dai Mubai dan Tang San berteriak dengan nada menghina pada saat yang sama. Oke, jangan masam. Zhao Wuqi berkata, hari mulai gelap hari ini, mari kita berkemah di tempat yang sama. Zhao Wuqi, aku ingin mengambilnya dan mendapatkan cincin roh ketiga yang baru, Xiao Wu dan yang lainnya akan mengikutiku, jadi mari kita berkemah terlebih dahulu. Pada saat ini, Chukin berkata ke arah Zhao Wuqi. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Zhao Wuqi menjawab, tidak perlu. Chukin menjawab, kami akan segera kembali. Baiklah, Chukin, kau harus berhati-hati di sepanjang jalan. Zhao Wuqi menganggukkan kepalanya. Baiklah, setelah berbicara, Chukin membawa keempat putrinya dan berjalan menuju hutan besar Stardow. Guru Chu dan Qin adalah orang yang baik. Seru Oscar, untuk cincin roh ketigaku, aku tidak ragu untuk menyinggung ular naga. Sekarang, aku harus membawa Meng sendiri dan tetap menemukan cincin roh. Bertemu dengan guru seperti itu adalah berkah yang telah kupelajari untuk Oscar dalam beberapa kehidupan. Bagaimana perasaanku bahwa semua ini adalah rencananya yang sudah direncanakan sebelumnya. Dai Mubai berkata dengan acuh tak acuh, menggunakan cincin roh untuk dengan sengaja memikat naga dan ular yang terkenal di dunia ke dalam perangkap, mengubah Meng itu menjadi wanitanya sendiri. Orang yang licik seperti itu seharusnya tidak berurusan dengannya. Dai Mubai, kau tidak boleh mengatakan itu kepada Guru Chukin. Oscar berkata dengan acuh tak acuh, kalau tidak, aku akan cemas padamu. Bos Dai,
Kamu benar-benar iri dan cemburu. Mentor Chu dan Qin, ada 4 wanita cantik. Ma Hongjun tersenyum pelan. Potong. Dai Mubai memalingkan kepalanya. Oke, berhenti berdebat. Zhao Wuqi menjawab, kamu mengatakan bahwa Chu dan Qin punya rencana. Tetapi premisnya adalah dia bisa mengalahkan Long Gong Meng Su sendirian. Dia mengalahkan Kontra pada usia 17 tahun, bisakah kamu melakukannya? Juga, aku akan mengatakannya lagi. Chu Qin adalah mentormu, siapapun yang menghormati mentor, jangan salahkan aku atas pukulan kejam Zhao Wuqi. Dai Mubai dan yang lainnya tiba-tiba terdiam. Lupakan saja, simpan akun ini dulu. Kembalilah ke akademi dan temukan kalian untuk melakukannya perlahan-lahan. Sekarang mari kita dirikan kemah. Tunggu, Guru Zhao, aku juga butuh cincin roh. Pada saat ini, Tang San berkata, apa, tidakkah kau Tang San? Zhao Wuji berkata dengan heran. Ya, aku juga sudah menembus level 30. Oke, aku akan membawamu ke sana. Setelah itu, Zhao Wuqi dan kelompoknya juga meninggalkan perkemahan dan memimpin Tang San dan yang lainnya untuk mendapatkan cincin roh ketiga. Di sisi lain, Chu Qin memimpin Meng Wei Xiao Ning Rongrong Zuzu King, dan keempat wanita itu menyelami semuanya. Mereka menemui banyak binatang jiwa berusia ribuan tahun di sepanjang jalan, tetapi mereka semua ditinggalkan oleh Chu dan Qin karena bakat mereka yang rendah. Meskipun itu adalah tugas yang dikeluarkan sistem untuk mencegah Meng mendapatkan cincin jiwa ular ayam jantan ekor Phoenix, semua ini disebabkan oleh Chu dan Qin. Dia harus membayar bahwa Meng masih merupakan cincin roh super. Xiao Wu, apa binatang jiwa 1000 tahun teratas di hutan besar Stardow? Tanya Chu Qin. Secara umum, binatang roh teratas adalah naga. Tetapi pada dasarnya tidak ada naga di pinggiran. Mereka semua tinggal di gua-gua bawah tanah di area inti hutan besar Stardow. Mereka didasarkan pada ras, dan aku bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Jawab Xiao Wu. Chu Qin langsung tahu, hutan Stardow jauh lebih besar dari yang dibayangkannya, dengan radius setidaknya ribuan mil. Dalam karya aslinya, hutan Stardow menyerang Akademi Shrek 10.000 tahun kemudian, dan semua binatang jiwa berada di tanah dalam kelompok berdasarkan ras. Terlebih lagi, gua-gua bawah tanah di hutan besar Stardow penuh dengan binatang jiwa tingkat binatang buas. Chu Qin, tidak perlu memprovokasi mereka untuk saat ini. Bagaimana dengan di luar? Tanya Chu Qin lagi. Di luar, beberapa binatang roh berusia 1000 tahun yang lebih langka, seperti beruang cakar menakutkan berwarna emas gelap, ular piton raksasa biru Thailand, singa naga kuno, Del. Mereka semua memiliki garis keturunan kuno. Selama mereka mencapai 100 tahun kehidupan, mereka dapat mengenakan cincin roh berusia 1000 tahun. Selain itu, kualitas cincin roh berusia 1000 tahun adalah yang tertinggi. Jika Anda beruntung, Anda juga dapat menghasilkan tulang roh. Petik 2. Binatang jiwa seperti itu juga sulit ditemukan, tetapi tidak sulit untuk memahami kelemahan mereka. Misalnya, beruang horoklau emas gelap, yang menyukai madu beraroma mawar, dan ular piton biru Thailand, umumnya hidup di rawa yang lebih gelap. Dan suka memakan rubah api merah. Petik 2. Wow, Xiao Wu, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Ning Rongrong bertanya dengan heran. Dia belum pernah mendengar tentang kelemahan binatang jiwa berdarah kuno ini di sekolah ubin berlapis 7 harta karun. Selain itu, dia percaya bahwa mungkin tidak ada Ola Wuhun. Yah, ibuku yang mengajariku. Xiao Wu balas tersenyum. Chu Qin tersenyum tipis, lalu menatap Meng Steel dan berkata, tetap saja, jenis binatang jiwa apa yang kamu butuhkan? Ular piton Taichang. Meng Steel menjawab, kakek berkata bahwa cincin roh terbaik untuk ular adalah ular piton. Baiklah, mari kita tangkap rubah api merah dulu. Rubah api merah juga merupakan binatang jiwa yang langka, tetapi di hutan besar Stardow, kamu masih dapat melihatnya dari waktu ke waktu. Jadi Chu Qin membunuh 5 rubah api merah, membawa mayat mereka ke hutan Stardow, dan melemparkan mayat-mayat itu ke rawa yang gelap. Benar saja, setelah sekitar setengah jam, monster berbentuk ular piton keluar dari lumpur. Binatang aneh itu, panjangnya sekitar 7 meter, bagian demi bagian, seperti ular piton mekanik berwarna merah tua, dengan kepala berbentuk segitiga dan ekor yang aneh, seperti 6 ekor kalajengking. Selain itu, di sekelilingnya, beberapa api merah tua terpancar. Ini adalah ular piton Taichang. Xiao Wu berkata dengan gembira,
ular piton Taichang ini seharusnya tidak lebih, tidak kurang, hanya sekitar 1000 tahun basis kultivasi. Baiklah, aku akan membuatnya pingsan. Chukin mengangguk, kalau begitu, kau harus memberinya satu pukulan terakhir. Tunggu, Chukin, ayo kita datang. Pada saat ini, Ning Rongrong berkata, ya, jelas sekali kita datang ke hutan besar Stardew untuk berlatih, dan kau selalu bertarung. Zhu Zuqing mengikuti, tapi, Chukin ragu-ragu. Chukin sedikit khawatir tentang binatang jiwa dengan basis kultivasi 1000 tahun dengan darah kuno. Tidak masalah, Chukin, aku juga bisa pergi. Kata Xiao Wu. Xiao Wu, kau, Xiao Wu mengambil inisiatif untuk memukul binatang jiwa itu, yang sedikit mengejutkan Chukin. Aku tidak akan mengambil tindakan dengan binatang roh lainnya. Tapi ular memakan kelinci, dan ular piton raksasa Taichang adalah salah satu musuh alami klan kelinci pesona tulang lunak kita. Xiao Wu berkata dengan suara rendah di telinga Chukin. Perlu disebutkan bahwa ular piton sapi hijau langit itu dulunya adalah musuh alami Xiao Wu dan ibunya, tetapi akhirnya dikalahkan oleh ibu dan putrinya. Dalam hal ini, berhati-hatilah. Chukin mengangguk. Xiao Wu tersenyum tipis, kakak-kakak, buka cincin roh. Begitu suara Xiao Wu jatuh, cincin roh berusia 200 tahun itu menyala di bawah kaki keempat wanita itu. Kibao mentransfer glasir berwarna, satu berkata, Li. Kedua, kecepatan, Nether 100 Claws, busur pinggang, Snake Blade, ... Chukin berdiri di samping, mengagumi sosok dan postur keempat wanita cantik itu. Di sisi lain, biarkan sudah memiliki momentum, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Namun, ternyata Chukin meremehkan kekuatan keempat wanita itu. Sudah tidak punya kesempatan untuk bergerak. Dengan bantuan tingkat atas dari pagoda kaca berlapis Kibao, keempat wanita itu akhirnya mengalahkan ular piton Taichang tanpa cedera. Bagaimanapun, keempat wanita Chu dan Qin semuanya adalah jenius di antara para jenius. Terlepas dari pikiran dan kekuatan tempur mereka, mereka secara alami jauh lebih unggul daripada para guru roh agung biasa. Terlebih lagi, mereka semua dekat dengan keberadaan yang mulia jiwa. Selanjutnya, Meng masih duduk di samping dan menyerap cincin roh ular piton raksasa itu, dan ketika Chu dan Qin mendengarkan Xiao Wu berbicara tentang sesuatu yang aneh dari hutan besar Stardew. Chu Qin, aku telah menembus level 33. Tidak lama kemudian, Meng masih bergerak ke arah Chu Qin, bersemangat. Di bawah darah khusus ular piton Taichang, kekuatan roh Meng Ye langsung melonjak dari level 30 ke level 33. Selamat untuk saudari Masih. Ketiga putri Xiao Wu tidak bisa menahan rasa iri di hati mereka. Level seorang guru jiwa sangat sulit untuk ditingkatkan, dan butuh setidaknya 2 bulan untuk mencapai level penguasa jiwa. Ini semua berkat kedua saudari. Setelah mengatakan itu, Meng masih sangat mencintai Chu dan Qin di dalam hatinya. Jika saja dia menyerap ular jengger berekor Phoenix, dia paling-paling hanya akan mencapai level 31. Dan sekarang, ular itu telah mencapai level 33. Memikirkan hal ini, Meng masih mencium bibir Chu Qin secara langsung. Tetap saja, kamu, wajah Chu Qin tiba-tiba memerah. Chu Qin, ini ciuman pertamaku. Aku sudah memutuskan, mulai sekarang, aku akan bersedia menjadi wanita keempatmu selamanya. Meng masih berkata dengan sedikit malu. Chu Qin, kamu tidak akan menolakku, kan? Tentu saja tidak. Chu Qin tersenyum tipis, tapi, itu berarti kamu tidak bersedia sebelumnya. Tidak, aku mengatakan. Sesuatu yang salah. Meng masih buru-buru menjawab. Baiklah, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Chu Qin berkata, karena cincin roh yang tersisa telah diperoleh, tempat ini bukan tempat jangka panjang, haruskah kita kembali? Setelah itu, keempat Chu dan Qin kembali ke perkemahan mengikuti rute yang sama. Saat ini, kelima Zhao Wouqi belum kembali. Chu Qin tidak berencana untuk menunggu mereka, jadi dia menyalakan api unggun, dan mengajak keempat gadis itu untuk duduk bersama, dan menaruh beberapa daging binatang jiwa di rak untuk dipanggang. Tuan, ada binatang jiwa super mendekat ke sini. Pada saat ini, Sudaji berkata kepada Chu Qin. Binatang jiwa super. Chu Qin sedikit mengernyit, kera besar Titan. Tidak, kamu tidak bisa membawa kera raksasa Titan ke sini. Menunggu Xiao Wu akan sulit untuk mengungkapkan identitasnya, jika itu menyakiti Rongrong dan yang lainnya, aku tidak bisa mengalahkannya.
Chukin berkata dalam hatinya. Ya, tiba-tiba, Chukin punya ide, dan berkata kepada Xiao Wu, ikut aku, sebentar. Hah, Xiao Wu sedikit terkejut. Ayo, Chukin tersenyum, aku ada urusan dengan Xiao Wu, kalian bertiga, tetaplah di sisi Sudaji, jangan pergi. Bagus, Zhu Zuqing dan Meng masih mengangguk. Kemana? Bisakah aku pergi bersama? Ning Rongrong bertanya. Rongrong patuh, tetaplah di sisi Daji. Baiklah kalau begitu. Setelah itu, Chukin meraih telapak tangan Xiao Wu dan berjalan menuju kedalaman hutan. Chukin, ada apa? Xiao Wu bertanya dengan heran. Seekor kera besar Titan berusia 100.000 tahun sedang mendekat. Chukin menjawab, kurasa itu sebagian besar untukmu. Kera besar Titan, Erming. Xiao Wu berkata dengan heran dan gembira. Xiao Wu, apakah kamu tahu? Chukin bertanya dengan sengaja. Ya, itu adik laki-lakiku. Xiao Wu menjawab, Chukin, sebenarnya, aku tidak memberitahumu, rumahku berada di area inti hutan besar Stardow. Ada juga dua adik laki-laki dalam keluarga, satu adalah Daming dan yang lainnya adalah ular piton sapi biru langit berusia 100.000 tahun, yang lainnya adalah Erming ini, umur 10.000 tahun, dengan kekuatan tempur 100.000 tahun, kera besar Titan. Sekarang belum terlambat untuk memberitahu. Chukin berkata sambil tersenyum, aku hanya takut pada Erming dan konflik dengan Daji dan yang lainnya, jadi aku sengaja membawamu keluar. Sepertinya tebakanku benar. Chukin, kamu terlalu berhati-hati. Jangan pukul nanti, itu agak sederhana dan tidak akan menyakiti kita. Xiao Wu tersenyum. Selain itu, kebetulan aku telah melampaui level 30, jadi aku dapat mengambil kesempatan untuk membuat cincin roh. Ya, bagus. Aku mendengar bahwa orang dewasa yang membangun kembali binatang jiwa berusia 100.000 tahun dapat membuat 7 cincin jiwa pertama sendiri. Chukin mengangguk. Ya, tentu saja. Xiao Wu tersenyum, setelah berkata demikian, Xiao Wu duduk dan menggunakan kekuatan binatang roh tersembunyinya untuk menciptakan cincin roh ketiga. Sekitar 3 menit kemudian, cincin roh ungu terang baru muncul di bawah kaki ramping Xiao Wu. Binatang jiwa itu praktis. Chukin tersenyum, kau tidak perlu mendapatkan cincin roh dari luar. Memang, Xiao Wu mengerutkan kening, tapi binatang jiwa juga sangat merepotkan. Chukin, kau harus tahu bahwa jiwa manusia dapat melihat tubuhku. Ini, raungan. Chukin hendak menjawab, raungan binatang buas, disertai suara tanah bergetar. Di bawah sinar bulan, binatang roh seukuran gunung melompat dan bergerak cepat, mencapai ketinggian puluhan meter dalam satu lompatan. Itu Erming, suaranya, kata Xiao Wu dengan gembira. Benar saja, binatang jiwa itu muncul di hadapan Xiao Wu dan Chukin di saat berikutnya. Ini adalah binatang jiwa yang tingginya puluhan meter dan menyerupai kera. Seluruh tubuhnya berwarna merah, kulitnya keras seperti granit. Di kulit, Anda dapat dengan jelas melihat beberapa cairan mengalir, mirip dengan logam cair. Raungan. Ketika kera besar Titan melihat Xiao Wu dan Chukin bersama-sama, ia merasa bahwa yang terakhir ternyata adalah manusia, dan segera membuka mulutnya dan meraung pada Chukin dengan marah. Erming, kau bungkam aku, dia adalah pria kakak. Xiao Wu segera berteriak ketika dia melihat ini. Kakak Xiao Wu. Setelah mendengar ini, Erming berhenti meraung dan mengeluarkan suara yang agak naif. Kau, apa yang kau bicarakan? Manusia ini adalah priamu. Tidak buruk. Xiao Wu menjawab, Erming, jika kau galak padanya, aku akan membiarkan Daming mengurusmu. Ketika kera besar Titan mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang besar sedikit gemetar. Aku salah, kakak Xiao Wu. Kakak Chukin. Xiao Wu tersenyum penuh kemenangan. Chukin, kakak. Kera besar Titan menyentuh bagian belakang kepalanya, dan berkata dengan sedikit kehijauan. Kakak Erming baik. Chukin balas tersenyum. Erming, mengapa kau di sini? Xiao Wu bertanya dengan curiga, kau lari keluar dari area inti sendirian, bagaimana jika kau menemui bahaya? Erming, Nona Xiao Wu, saudari. Jawab Titan Giant AP. Mendengar ini, Xiao Wu berjalan ke kaki Titan Giant AP, dengan lembut membelai jari-jari kaki Titan Giant AP yang berbatu, dan berkata dengan suara rendah, Erming, aku telah berubah menjadi manusia, dan aku tidak bisa tinggal bersamamu di Stardow. Hutan besar. Terlebih lagi, aku ingin membalaskan dendam ibuku dan menemukan orang yang membunuhnya. Dengan itu, mata Xiao Wu menjadi merah.
Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, dia menghela nafas sedikit. Orang yang ingin dibunuh Xiao Wu adalah Bibi Dong. Chukin, mustahil untuk membantunya membunuh Bibi Dong. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Chukin adalah menghidupkan kembali ibu Xiao Wu sesegera mungkin. Namun, sebelum itu, Chukin harus melakukan sesuatu. Kakak Xiao Wu, Erming, kembalilah dan beritahu Daming bahwa aku baik-baik saja di dunia manusia, jadi jangan biarkan dia khawatir. Ketika kera besar Titan mendengar ini, dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan ingin menghibur Xiao Wu. Namun, kera besar Titan telah lupa bahwa Xiao Wu saat ini telah berubah menjadi manusia, dan bukan lagi kelinci setinggi puluhan meter. Binatang buas, hentikan aku. Pada saat ini, sebuah suara kasar terdengar. Aku melihat Zhao Wouqi berubah menjadi beruang King Kong yang kuat, melompat dari hutan dan menghantam punggung tangan kera besar Titan. Saat berikutnya, dengan ledakan, aku melihat kera besar Titan tanpa sadar menjentikkan tangannya untuk melemparkan Zhao Wouqi dan mengenai batu besar. Dalam sekejap, tubuh asli Wuhun milik Zhao Wouqi hancur. Zhao Wouqi. Melihat kejadian ini, Chukin dan Xiao Wu berteriak bersamaan. Mendengar ini, Erming menyadari bahwa dia dalam masalah, segera berbalik dan berlari menuju hutan. Nona Zhao, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Wu bertanya ketika dia melihat Zhao Wouqi, yang terukir di batu besar, menunjukkan karakter besar. Aku baik-baik saja. Zhao Wouqi merangkak keluar dari batu besar, ekspresinya seperti kesurupan. Xiao Wu, mungkinkah Raja Hutan di hutan besar Stardow yang legendaris, kera besar Titan? Zhao Wouqi bertanya dengan heran. Ya, Xiao Wu mengangguk. Bagaimana mungkin kera besar Titan muncul di luar hutan? Apakah kamu baik-baik saja? Zhao Wuji bertanya dengan heran. Kami baik-baik saja. Chukin menggelengkan kepalanya. Itu kamu, Zhao Wouqi, sepertinya lukanya tidak ringan. Harus kukatakan bahwa Zhao Wouqi cukup saleh. Chukin mengira Zhao Wouqi baru saja mengira kera besar Titan akan melakukan sesuatu pada Xiao Wu, jadi dia menembaknya. Tidak apa-apa, aku punya kulit tebal. Zhao Wouqi tersenyum, aku tidak bisa mati. Hei, ngomong-ngomong, bagaimana dengan 3 wanita lainnya, Chukin? Di Kam, mereka dilindungi oleh Sudaji, jadi mereka aman. Chukin balas tersenyum. Sudaji, pupil mata Zhao Wouqi terbuka. Oh, tidak apa-apa, Chukin menjawab. Zhao Wouqi, Kam itu ada di selatan Erli. Kamu kembali ke Kam dulu, Xiao Wu dan aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Kera besar Titan, meskipun aku ditolak, tapi diperkirakan belum pergi jauh, atau kembali ke Kam bersama, aku tidak boleh terlalu lancang dengan si kera raksasa Titan. Zhao Wuji menjawab, apakah menurutmu aku butuh perlindunganmu? Chukin tersenyum tipis. Oh, juga, Zhao Wuji mengangguk. Chukin bahkan bisa mengalahkan kontra secara langsung, jadi mengapa dia membutuhkan perlindungannya? Baiklah, aku akan menunggumu di Kam. Kemarilah setelah kamu selesai. Zhao Wouqi menjawab dan pergi. Chukin, apa lagi yang harus kita lakukan? Xiao Wu bertanya sambil tersenyum setelah Zhao Wuji pergi. Dia menyeka air matanya sejak lama, dan dia menyembunyikannya dengan sangat baik di samping Chukin. Dia tidak ingin memberitahu Chukin tentang kebencian membunuh ibunya. Karena dia tahu bahwa orang yang membunuh ibunya sangat kuat. Dia tidak ingin Chukin berada dalam bahaya karena dirinya sendiri. Xiao Wu, menurutmu apa yang bisa kita lakukan di antara kita? Chukin tersenyum. Jika Xiao Wu tidak mengatakan apa-apa, Chukin tentu saja tidak ingin menyodok titik lemahnya. Ah, ini, Xiao Wu tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya memerah, baiklah, ayo. Setelah mengatakan itu, Xiao Wu mulai mengulurkan tangannya untuk membuka kancing bajunya. Kelinci kecil berwarna, apa yang kamu pikirkan setiap hari, kepala kecilmu? Chukin menjentik dahi Xiao Wu dengan tidak senang, dan tersenyum lembut, ini adalah tempat berkumpulnya para makhluk jiwa. Hehe, Chukin, aku salah. Xiao Wu balas tersenyum, lalu apa masalahnya? Tadi, kau bilang kau akan terlihat oleh kontra, kan? Tanya Chukin. Kata Xiao Wu sedikit bingung. Kalau begitu aku akan memberimu hadiah. Jawab Chukin. Apa itu? Sudut mulut Chukin miring, dan telapak tangannya terbuka dengan lembut, berputar di sana, berbaring di atas makhluk kecil. Makhluk itu tidak berbeda dengan naga biru dalam mitos dan legenda.
Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di celah antara pupilnya, ada beberapa kecemerlangan cian yang mekar. Melihat makhluk ini, wajah Xiao Hu langsung terkejut, dia benar-benar merasakan aura superior dari makhluk ini. Cukin, apa ini? Seru Xiao Hu dengan heran. Xiao Hu, ini rahasiaku, aku hanya memberitahumu satu orang. Cukin menjawab, kau berjanji padaku untuk tidak memberitahu orang lain, dan Rongrong dan yang lainnya sebaiknya tidak mengatakannya. Cukin, aku berjanji padamu. Aku bersumpah bahwa jika aku memberitahu orang kedua, aku akan dimakan oleh binatang buas jiwa itu. Xiao Hu menjawab, aku tidak membiarkanmu bersumpah racun. Cukin tersenyum lembut, lalu dia berkata kepada Qinglong di telapak tangannya, bangun. Seketika, kelopak mata naga biru itu terbuka, memperlihatkan sepasang pupil biru, lalu tubuhnya terbuka seperti garis-garis naga biru, dan Raja Naga bermata biru itu dengan hormat berkata kepada Cukin, binatang buas jiwa 300.000 tahun, Raja Naga bermata biru, lihat tuan. Suara itu mirip dengan suara wanita cantik setengah baya. Binatang jiwa 300.000 tahun, Raja Naga bermata biru. Xiao Hu terkejut, kau tahu, ular piton banteng hijau besar besok tidak lebih dari binatang jiwa berusia 100.000 tahun. Binatang buas yang ganas ini adalah penguasa binatang jiwa yang absolut. Selain itu, garis keturunan Qinglong harus melampaui ular piton sapi biru langit, dan bahkan penguasa legendaris hutan besar Stardow mungkin tidak sebanding dengan garis keturunan Qinglong. Tidak heran, dia merasakan paksaan dari yang lebih unggul. Bahkan di dunia manusia, binatang jiwa berusia 300.000 tahun pasti bisa lebih kuat dari rata-rata peringkat 98 yang berjudul Douluo. Namun, jika kau ingin mengalahkannya sepenuhnya, Douluo yang tak tertandingi mungkin tidak dapat melakukannya. Karena kekuatan fisik binatang jiwa tidak sebanding dengan manusia. Namun, setelah memikirkannya, Cukin bahkan memiliki Douluo yang tak tertandingi seperti Sudaji, dan tampaknya wajar untuk memiliki binatang buas setingkat ini. Raja Naga bermata biru. Cukin menatap Raja Naga bermata hijau dan berkata, mulai hari ini, aku akan memberimu tugas. Tuan, tolong bicara. Qingyan Longwang menjawab, mulai hari ini, kamu akan mengikuti Xiao Hu dan menjaganya di setiap langkah. Cukin menjawab, Xiao Hu berkata dengan heran, Cukin, Raja Naga bermata hijau melindungimu, mengapa mengikutiku? Bodoh, mengikutimu, bukankah itu hanya mengikutiku? Cukin menjawab, kita tidak terpisahkan. Terlebih lagi, aku memiliki perlindungan Sudaji. Tidak seorang pun di seluruh benua Douluo yang dapat menyakiti hatiku. Yang utama adalah, napas Raja Naga bermata biru akan menutupi binatang roh di tubuhmu. Dengan cara ini, apalagi kontra, itu adalah Titlet Douluo, Pinnacle Douluo. Aku khawatir hanya Peerless Douluo yang dapat menemukan bahwa kamu adalah binatang roh. Tapi Peerless Douluo, ya pada dasarnya mustahil untuk berjalan di dunia. Ada 3 Peerless Douluo di seluruh benua Douluo. Tang Chen berada di kota pembantaian, dikendalikan oleh Raja Pembantai, Bos Saixi berada jauh di Pulau Dewa Laut, Qian Daoliu ingin menjaga istana Douluo. Oleh karena itu, Xiao Hu pada dasarnya benar-benar aman. Ketika Xiao Hu mendengar kata-kata itu, dia menjawab dengan sangat terharu, ternyata begitu, terima kasih Cukin. Ya, Cukin tersenyum, Raja Naga bermata biru, pergi. Ya, setelah itu, Raja Naga bermata biru terbang ke Xiao Hu seperti ikan loah, dan yang terakhir segera membuka tangan lembutnya dan menangkap Raja Naga bermata biru. Xiao Hu, Raja Naga bermata biru, selalu tidur. Cukin menjawab, dia hanya akan mengambil tindakan saat kamu membutuhkannya atau kamu dalam bahaya. Ya, Xiao Hu tersenyum dan mengangguk, lalu berkata kepada Raja Naga bermata hijau, Raja Naga senior, mulai sekarang, kumohon jaga dirimu. Karena itu perintah dari Tuan Chu dan Qin, para bawahan harus mematuhinya. Raja Naga Qingyan menjawab, di masa depan, tetapi sesuai dengan perintah nyonya. Raja Naga senior, apakah Anda hanya setua ini? Xiao Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Raja Naga bermata hijau menjawab, para bawahan telah mengecilkan tubuh mereka hanya untuk kenyamanan. Nyonya, apakah Anda ingin melihat tubuh asli para bawahan? Bisakah? Xiao Hu bertanya kepada Cukin, sambil menatapnya. Raja Naga bermata hijau, Anda dapat berubah. Cukin menjawab, saya juga ingin melihat tubuh asli Anda. Ya, begitu suara Raja Naga Qingyan jatuh,
beberapa melayang menjauh dari telapak tangan Xiao Wu. Setelah telapak tangan Xiao Wu, kilat dan guntur mulai menyambar di langit, dan tubuh Raja Naga bermata hijau mulai membengkak tajam, dan akhirnya berubah menjadi binatang buas tingkat binatang buas sejati sepanjang 60 meter, kuat dan mendominasi. Chu Qin juga terkejut. Penampilan Raja Naga bermata biru ini memang terlalu mendominasi, tidak ada bedanya dengan naga biru dalam mitos. Buka dan tutup mata Anda, seolah-olah Anda dapat mendominasi dunia. Sangat mendominasi. Xiao Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjawab, Raja Naga bermata biru, kalau begitu Anda akan segera kembali. Ya, setelah mendengar kata-kata itu, Raja Naga bermata biru menyusut lagi, kembali ke tangan Xiao Wu, dan berubah menjadi kalung pada akhirnya. Hah, seru Xiao Wu. Jangan panik nyonya, ini hanya ilusi kecil dari bawahan. Raja Naga bermata hijau yang berubah menjadi kalung menjawab, mulai hari ini, Raja Naga bermata hijau akan mematuhi perintah Tuan Chu dan Qin dan menjaga nyonya tanpa meninggalkan satu langkah pun. Jadi seperti ini, Xiao Wu tersenyum puas dan mengenakan kalung itu di lehernya. Xiao Wu, ayo kembali ke kamp dulu. Kalau tidak, aku khawatir Rongrong dan yang lainnya khawatir, dan kemudian keluar untuk mencari kita. Kata Chu Qin ke arah Xiao Wu. Ya, tapi Chu Qin, aku baru saja menggunakan terlalu banyak kekuatan roh untuk membuat cincin roh, dan sekarang pinggang dan lututku sedikit lemah. Xiao Wu tersenyum. Pinggang dan lututku sakit dan nyeri, apa yang ingin kau lakukan tadi? Chu Qin tidak memiliki aura yang baik, lalu membungkuk dan mengarahkan punggungnya ke Xiao Wu. Karena itu membuatku sangat bahagia, kata Xiao Wu, melompat ke punggung Chu Qin dengan postur yang terampil. Chu Qin menepuk pinggulnya, seperti embusan angin, bergegas menuju perkemahan. Hutan Stardow, dasar danau kehidupan. Yang tidak diketahui oleh Xiao Wu dan Chu Qin adalah bahwa mereka menyebabkan Raja Naga Biru muncul sekarang, menyebabkan peristiwa besar. Di dasar danau kehidupan, ada ruang besar, di mana kristal berbentuk berlian besar ditampilkan. Di dalam setiap kristal berbentuk berlian, ada bayangan binatang buas yang besar. Disinilah raja-raja hutan besar Stardow tidur. Di hutan besar Stardow, hanya binatang buas berusia lebih dari 200.000 tahun yang akan masuk ke sini untuk berlatih gaya tidur. Namun, dua bagian di tengah sebenarnya adalah dua sosok. Satu pria dan satu wanita. Pria itu berambut merah, mengenakan baju zirah, dengan keadaan yang agung. Selain itu, di kepalanya, ada dua tanduk naga. Wanita itu mengenakan baju zirah perak putih, rambutnya tersebar, dan dia memiliki wajah yang membuat semua makhluk hidup terbuang. Fitur wajah yang tepat membuat orang merasa bahwa 1 poin terlalu banyak, dan 1 poin terlalu sedikit. Sosok wanita itu sangat tinggi, sekitar 1,78 meter, baju zirah perak tidak dapat menutupi tubuh yang menarik, pinggang ular dan pantat persik, membiarkan orang memiliki pemandangan panorama. Pada saat ini, wanita itu tertidur. Tetapi pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka. Sepasang mata ungu cerah yang bersinar seperti permata. Pada saat yang sama, kristal berbentuk berlian di sekitar tubuh wanita itu hancur. Pada saat kristal berbentuk berlian itu retak, kristal berbentuk berlian lain milik pria itu pecah pada saat yang sama. "Tuan, mengapa bangun pagi-pagi sekali?" tanya pria itu, menatap wanita berambut perak itu. Kedua orang ini adalah dua binatang jiwa terkuat di hutan besar Stardow, Raja Naga Perak Gu Yuena, dan Raja Naga Hitam Di Tian. Di Tian, aku baru saja memperhatikan aura Raja Naga asli. Gu Yuena menatap Di Tian, matanya memadat. Raja Naga asli, Di Tian berkata dengan heran, "Paman, tidak mungkin, Raja Naga asli seharusnya sudah mati. Tidak mungkin salah." Gu Yuena berkata dengan sungguh-sungguh, itu memang aura Raja Naga pertama, tetapi basis kultivasinya masih rendah. Bagaimana ini mungkin? Di Tian bertanya dengan heran, mungkinkah itu adalah Raja Naga yang terluka? Dia tidak berasal dari garis keturunan yang sama dengan Dewa Naga kita, dia tampaknya adalah Raja Naga bermata biru. Sebelum kemunculan Dewa Daratan Douro, dia adalah binatang buas yang menguasai dunia. Pada saat itu ada banyak ras binatang purba, dan Dewa Naga hanyalah salah satunya. Raja Naga bermata biru, "Tuan, apa rencanamu?" tanya Di Tian. "Jutaan tahun yang lalu, aku terluka parah oleh penegak hukum para dewa, dan aku terpaksa bersembunyi di dasar danau di hutan bintang Douk ini untuk berlatih tidur." Gu Yuena menjawab,
hanya 20.000 tahun sebelum aku bisa keluar dari bintang Do. Hutan besar. Namun, jika aku dapat menelan saripati darah Raja Naga asli, aku dapat keluar 20.000 tahun lebih awal. Bawahan mengerti. Ditian menjawab, Tuan, Anda mungkin telah merasakan posisi Raja Naga asli saat ini. Itu tidak dapat dirasakan secara akurat, dan aura Kaisar pertama memudar dalam sekejap. Gu Yuena menjawab, namun, itu ada di hutan Stardow. Baiklah, bawahan segera keluar dan perintahkan sekelompok binatang buas untuk menemukan mereka bersama. Ditian menjawab, pergi. Tidak lama kemudian, Ditian berubah menjadi naga hitam besar dan bergegas keluar dari danau kehidupan, dan mulai berteriak. Naga Ditian meraung, dan sekelompok binatang buas di sekitar hutan besar Stardow semuanya meringkik dan meraung.